Sebelum kita memulai cerita hari ini, saya harap pendengar dapat menekan tombol subscribe ini agar kisah ini dapat menyebar ke lebih banyak orang yang mengalami hal serupa. Dan jangan ragu, tinggalkan komentar di bawah ini, berikan nasihat tulus untuk tamu kita. Selamat datang Hani, terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke Ruang Senja. Saya mendengarkan kata-kata pertama Anda yang jujur. Hati saya ikut terasa berat. Terima kasih sudah berbagi kisah yang sangat nyata, kisah yang juga sangat pahit dan menyakitkan. Saya melihat mata Anda ada keputusasaan, ada rasa tercekik yang mendalam. Seorang wanita menghabiskan masa mudanya. Dia menghabiskan kesabaran dan pengorbanannya. Semua itu untuk membangun keluarga. Namun, suatu hari dia menyadari, semua hanyalah sandiwara kebohongan. Kenyataan ini sangat kejam, nih. Suami istri saling berbagi suka dan duka adalah prinsip abadi. Tapi, suami yang kaya raya, dia membiarkan istri dan anak hidup melarat seperti lampu di tengah angin kencang. Sementara dia diam-diam menyalurkan uangnya ke keluarga asalnya, ini adalah kasus langka dan sulit diterima secara moral. Tolong Anda tenang, tarik napas dalam-dalam. Kami di sini untuk mendengarkan, untuk memahami, dan untuk membantu Anda menemukan jalan keluar. Saya ingin bertanya, sebelum kebenaran yang mengejutkan itu terungkap, bagaimana kehidupan sehari-hari Anda berjalan dengan uang 7 juta rupiah yang diberikan suami Anda? Anda bilang Anda harus berhemat bahkan untuk seikat kangkung. Anak-anak bahkan tidak berani minum susu. Tolong ceritakan lebih detail agar saya dan penonton dapat memahami seberapa mengerikannya kemiskinan palsu yang harus Anda derita selama 5 tahun terakhir ini. Terima kasih, Pak Jeremy. Anda bertanya tentang hidup saya selama 5 tahun terakhir. Mengingatnya saja membuat saya merinding. Nama saya Hani. Tahun ini saya 32 tahun. Suami saya bernama Taufan. Dia 3 tahun lebih tua dari saya. Kami berdua adalah perantau dari luar kota. Kami datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan. Dulu saat masih pacaran, dia sangat sederhana. Dia memakai motor tua, berpakaian seadanya. Dia selalu bilang dia orang miskin. Ayahnya sudah meninggal, hanya ada ibu tua di kampung. Jadi dia harus berhemat untuk ibunya. Saya jatuh cinta padanya karena sifat berbakti itu. Saya pikir pria yang mencintai ibunya pasti akan mencintai istri dan anaknya. Meskipun saat itu banyak pria kaya yang mendekati saya menolak semuanya. Saya memilih menikah dengannya. Pernikahan kami sangat sederhana. Tidak ada bulan madu. Setelah menikah kami langsung bekerja keras. Saya bekerja sebagai staf kantor di perusahaan swasta kecil. Gaji saya pas-pasan, paling tinggi 8 juta kalau sedang puncak. Rata-rata hanya 6 atau 7 juta saja. Sedangkan Taufan, dia seorang insinyur sipil. Dia punya gelar. Dia menjabat kepala departemen teknik di perusahaan besar. Tapi sejak malam pertama pernikahan, dia sudah menetapkan prinsip hidup. Dia bilang, "Ani, kita menikah untuk membangun masa depan jangka panjang." Perusahaan tempat saya bekerja memang besar namanya. Tapi bisnisnya buruk, gaji sering terlambat, bonus sering dipotong. Gaji bersih saya sangat kecil. Hanya cukup untuk biaya bensin dan transportasi. Sebagai istri, kamu harus tahu cara berhemat. Jangan ikut-ikutan teman-temanmu. Nanti kita bisa tinggal di jalanan. Saat itu saya lugu. Saya juga sangat mencintai suami. Jadi saya percaya penuh padanya. Saya mengangguk berulang kali. Saya berjanji akan berbagi beban dengannya. Dan begitulah. Aturan 7 juta rupiah itu lahir. Aturan itu berlaku selama 5 tahun, Pak. Harga kebutuhan pokok terus naik setiap hari. Harga kangkung naik dari 2.000 menjadi 5.000. Semangkuk bakso naik dari 20.000 menjadi 40.000. Tapi uang yang dia berikan kepada saya tidak pernah naik. Bahkan tidak 1.000 rupiah. Setiap tanggal 15 setiap bulan, ponsel saya akan berbunyi ting-ting. Itu notifikasi transfer 7 juta rupiah. Disertai kalimat yang selalu dia ucapkan saat pulang. Uangnya sudah masuk, pandai-pandailah mengatur pengeluaran.
Jangan sampai akhir bulan kamu minta tambahan. Saya tidak punya. Coba Anda bayangkan. 7 juta rupiah untuk 4 orang yang tinggal di kota besar. Bagaimana kami bisa hidup? Biaya sewa kontrakan habis 3 juta rupiah. Listrik dan air saat musim kemarau, meski sudah hemat sekali, habis 1 juta rupiah. Berarti 4 juta rupiah sudah pasti habis. Sisa 3 juta rupiah. 3 juta rupiah untuk biaya makan 30 hari. Untuk 2 orang dewasa dan 2 anak kecil. Lalu uang sekolah anak sulung. Biaya popok dan susu anak bungsu. Biaya bensin, telepon. Belum lagi biaya kondangan, sopan santun dan arisan dua belah pihak. Itu adalah masalah matematika tanpa solusi, Pak. Saya harus hidup dalam perhitungan yang sangat detail. Bahkan seperti orang sakit. Setiap pagi pergi ke pasar, saya harus menimbang-nimbang. Membeli seikat kangkung saja harus menawar 1.000 rupiah. Daging dan ikan, saya hanya berani membeli yang paling murah. Yang sisa-sisa atau yang ditolak orang. Saya bawa pulang. Saya masak dengan bumbu asin yang kuat, supaya bisa dimakan dengan lebih banyak nasi. Suatu hari, anak sulung saya pulang sekolah. Dia berbisik, "Ibu, teman-teman di kelas minum susu coklat yang enak sekali. Tommy memberi saya coba sedikit. Saya sangat ingin, Bu. Belikan saya satu, Pak ya." Mendengar kata-kata anak saya, air mata saya menetes. Satu pak susu harganya hanya 30.000 rupiah. Tapi saat itu di dompet saya hanya tersisa 50.000 rupiah. Itu untuk belanja pasar 2 hari terakhir bulan. Saya tidak berani membelinya. Saya harus membujuk anak saya. "Sudah nak, anak pintar. Minum susu itu nanti giginya rusak. Nanti di rumah ibu buatkan air jeruk saja." Saya bilang air jeruk agar terdengar mewah. Padahal itu hanya bubuk jeruk instan penuh pewarna kimia. Harganya 2.000 rupiah per bungkus. Anak saya sedih. Dia masuk ke rumah dengan wajah murung. Saya melihat anak saya, hati saya hancur. Saya punya suami yang bekerja, tapi anak-anak saya kekurangan. Bahkan satu pak susu pun adalah kemewahan. Lalu saat sakit, itu adalah penyiksaan. Anak-anak sering sakit-sakitan. Hari ini batuk, besok demam. Setiap kali membawa anak ke dokter, biaya obatnya menghabiskan jutaan. Pada saat-saat seperti itu, 7 juta rupiah itu lenyap dalam sekejap. Saya harus meminjam kemana-mana. Saya meminjam dari teman kantor, meminjam dari kakak perempuan saya. Bahkan saya harus menelepon ibu saya di kampung. Saya berbohong, "Bu, saya sedang kehabisan uang. Barang dagangan belum laku, boleh pinjam 2 juta rupiah dulu untuk membayar uang sekolah cucu." Ibu saya di kampung juga miskin. Beliau bekerja keras di sawah. Mendengar anaknya minta pinjaman, beliau buru-buru menjual gabah dan ayam, lalu mengirim uangnya untuk saya. Saya memegang uang ibu kandung saya, uang yang penuh keringat dan air mata ibu. Saya gunakan untuk menutupi lubang keuangan keluarga saya. Saya merasa sangat durhaka. Saya juga sering mencoba bicara baik-baik dengan Taufan. Saya bilang padanya, "Mas, harga-harga naik terus. Anak-anak juga sudah besar. Biaya sekolah mahal. Coba Mas cari kerja tambahan atau minta kenaikan gaji." 7 juta rupiah. Saya tidak bisa mengaturnya lagi. Anda tahu bagaimana reaksi dia. Dia bukan hanya tidak simpati. Dia malah balik memarahi dan menghina saya. Dia bilang, "Kamu cuma tahu uang saja ya. Kamu tahu tidak bagaimana tekanan pekerjaan saya? Di luar sana banyak orang menganggur. Saya bisa membawa pulang 7 juta rupiah saja sudah beruntung buat kamu. Lihat istri Budi di sebelah. Dia ibu rumah tangga. Dia tidak menghasilkan uang, tapi dia tetap bisa mengurus suami dan anak dengan baik. Kamu juga bekerja. Kenapa kamu tidak mengeluarkan gajimu untuk menutupi kekurangan? Atau jangan-jangan kamu memberi uang itu kepada pria lain? Atau kamu diam-diam memberikannya ke keluarga ibumu?" Dasar wanita boros seperti membakar makam. Berapapun yang diberikan pasti habis. Dia menyalahkan semua kesalahan pada saya. Dia membuat saya menjadi seperti penjahat. Seperti benalu yang tidak berguna dan serakah.
Dia melakukan manipulasi psikologis pada saya. Saya selalu menyalahkan diri sendiri. Saya tidak becus mengelola uang. Saya membuat suami saya menderita. Padahal saya tidak tahu. Saat saya menyalahkan diri sendiri, saat saya makan nasi dengan kecap, suami saya sedang santai di restoran ber-AC. Dia makan lobster dan seafood dengan rekan bisnisnya. Dan saldo rekeningnya terus bertambah drastis setiap bulan. Pengorbanan saya, penghematan saya. Itu bukan untuk mengatasi kesulitan bersama suami, tetapi untuk memelihara keegoisan dan kebohongan dia. Saya hidup seperti boneka di tangannya selama 5 tahun. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Mendengar Anda bercerita tentang makan dengan air kuah dan cerita anak yang mendambakan satu pak susu, sementara Anda tidak berani membelinya. Saya benar-benar sedih. Itu adalah gambaran dari begitu banyak wanita. Mereka pekerja keras, menahan diri. Mereka selalu mendahulukan suami dan anak di atas diri sendiri. Tapi Hani, pengorbanan itu hanya bermakna. Pengorbanan itu hanya menjadi kebajikan yang luhur. Jika orang yang menerimanya menghargai dan juga berusaha untuk keluarga. Sebaliknya, pengorbanan Anda justru memelihara keegoisan dan kebohongan yang terang-terangan dan kejam. Anda dimanipulasi dengan label kemiskinan selama 5 tahun. Dia membuat Anda merasa berutang budi dan bersalah. Padahal Anda adalah korbannya. Anda bilang kemarin adalah hari kebenulan itu terbongkar. Hari ketika borok yang tersembunyi selama ini akhirnya keluar. Jadi bagaimana situasi itu terjadi? Dalam keadaan apa seorang suami yang licik seperti dia sampai bisa meninggalkan celah fatal itu? Ya, memang perhitungan manusia tidak sebanding dengan takdir Tuhan. Mungkin Tuhan juga sudah muak, maka Dia mengatur agar saya melihat kebenaran itu. Kejadian itu terjadi tadi malam. Kemarin adalah tanggal 15. Itu juga hari Taufan menerima gajinya, sesuai aturan perusahaan. Biasanya dia sangat hati-hati. Ponsel adalah benda yang tidak bisa dipisahkan darinya. Dia membawanya saat ke toilet. Dia membawanya saat mandi. Dia menyelipkannya di bawah bantal saat tidur. Dia memasang kata sandi sidik jari. Pengenalan wajah. Semua dia pasang. Saya menghormati privasi suami. Selain itu, saya juga sibuk mengurus 2 anak. Memasak, membersihkan rumah. Jadi saya tidak pernah punya niat ingin tahu atau menyentuh ponselnya. Saya percaya padanya mutlak. Tapi semalam dia pulang terlambat. Badannya bau alkohol menyengat. Mungkin dia ada pesta kantor atau menjamu klien. Dia mabuk berat. Jalannya terhuyung-huyung. Begitu masuk rumah, dia melempar tas kerjanya ke sofa. Dia langsung terhuyung-huyung menuju kamar mandi. Mulutnya menggumam. Dia mengeluh pekerjaan akhir-akhir ini penuh tekanan. Karena terlalu mabuk, dia lupa dengan aturan tak terpisahkan miliknya. Dia meninggalkan ponselnya begitu saja di meja minum, tepat di samping tempat saya duduk melipat pakaian anak-anak. Melihat suami mabuk, saya menghela napas. Saya berniat setelah melipat pakaian ini saya akan membuatkan dia air lemon untuk meredakan mabuk. Tepat pada saat itu, ponsel di meja tiba-tiba menyala terang. Suara notifikasi dari bank berbunyi ting-ting 2 kali. Bunyinya nyaring berturut-turut. Itu merusak keheningan malam. Secara refleks, saya melirik. Awalnya saya tidak berniat melihat. Tapi layarnya terus menyala terang di depan mata saya. Notifikasi saldo muncul dengan jelas di layar kunci. Langsung menabrak mata saya. Pak Jeremy, saya melihat angka yang tidak pernah berani saya impikan seumur hidup saya. Pesan itu melaporkan bahwa rekening CA1234 baru saja menerima 45 juta rupiah. Dengan keterangan pembayaran gaji bulan ini, saya mengucek mata 3 kali. Saya pikir saya halusinasi karena terlalu lelah bekerja. Saya mengambil ponsel itu. Tangan saya mulai bergetar hebat. Saya mendekatkan mata ke layar. Saya menghitung setiap angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka 0. Benar-benar 45 juta rupiah. Saya tertegun. Jantung saya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Saat itu di kepala saya meledak ribuan pertanyaan.
Kenapa dia bilang gajinya kecil sekali? Kenapa dia bilang perusahaan menunggak gaji? Dan bisnisnya rugi? Kenapa dia bilang dapat 10 juta sebulan saja sudah untung? Kenapa angkanya 45 juta? Tapi pesan kedua yang datang setelah itu benar-benar merupakan pukulan yang menjatuhkan saya. Tepat 2 menit setelah gaji masuk, bank mengirim pesan kedua. Perintah transfer otomatis keluar. Jumlah uang yang dikurangi adalah 35 juta rupiah. Saya melihat keterangan transfer. Punggung saya dingin. Bulu kuduk saya merinding. Keterangan itu tertulis jelas. Transfer ke Nguyen Titem. Ibu tersayang. Keterangan. Anak kirim, ibu simpan ya. Nguyen Titem adalah nama ibu mertua saya di kampung. 35 juta rupiah. Dia transfer langsung ke ibunya 35 juta. Dia hanya menyisakan lebih dari 10 juta di rekeningnya. Tangan dan kaki saya lemas. Saya terduduk di sofa. Pakaian anak-anak yang tadi saya lipat jatuh ke lantai. Saya tidak menyadarinya. Saya mencoba keberuntungan. Saya memasukkan kata sandi tanggal lahir anak bungsu saya. Syukurlah, dia masih menggunakan kata sandi lama. Dia pikir istrinya bodoh, tidak tahu apa-apa. Layar kunci terbuka, saya gemetar menekan aplikasi bank. Masuk ke bagian riwayat transaksi. Saya menggesek jari saya di layar. Air mata saya mulai tumpah. Bulan lalu, dikurangi 35 juta, dikirim ke Ibu Tem. Bulan Oktober, dikurangi 32 juta, dikirim ke Ibu Tam. Bulan September, dikurangi 35 juta, dikirim ke Ibu Tam. Bulan Agustus, dikurangi 30 juta. Setiap bulan begitu, rutin seperti mesin. Setelah gajian dia langsung memotong. Dia mentransfer 80 hingga 90% penghasilannya. Dia kirim ke ibu kandungnya. Daftar transfer itu panjang sekali. Saya geser terus, tidak habis-habis. Sementara itu di sela-sela jumlah uang yang besar. Ada riwayat transfer ke istri. Transfer ke Hani, 7 juta rupiah. Angka 7 juta itu tersembunyi, sendirian, dingin, dan menyedihkan. Di antara angka 30, 40 juta lainnya. Saya melihat angka-angka itu. Saya merasa dunia berputar. Rumah seolah runtuh menimpa kepala saya. Ternyata selama ini dia mengeluh miskin. Dia mengeluh perusahaan sulit. Dia memainkan peran sebagai suami yang sengsara. Semua itu hanyalah sandiwara yang sempurna. Dia tidak miskin. Dia kaya. Dia menghasilkan banyak uang. Tapi dia tidak mau membelanjakannya untuk istri dan anak. Dia lebih memilih memberikan uang itu kepada ibunya untuk disimpan. Untuk membangun rumah besar di kampung. Untuk membeli tanah. Untuk menimbun kekayaan sendiri. Daripada membiarkan istri dan anak makan enak. Atau memakai baju bagus. Saya menghitung cepat di kepala saya. 5 tahun ini, rata-rata 30 juta per bulan. 1 tahun adalah 360 juta. 5 tahun adalah hampir 2 miliar rupiah. Hampir 2 miliar rupiah. Suami saya diam-diam menyalurkannya ke ibu mertua saya. Sementara itu, saya, istrinya, harus meminjam uang dengan bunga 2 juta untuk membayar uang sekolah anak. Saya harus menahan diri untuk tidak sarapan. Agar bisa menghemat uang bensin, saya harus memakai bra yang sudah robek. Rasa sakit dan amarah membanjiri kerongkongan saya. Saya merasa dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan pengkhianatan karena selingkuh, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan, terhadap berbagi. Dia menganggap saya ini apa? Apakah saya pembantu? Atau mesin pembuat anak? Dia curiga pada saya. Dia takut saya akan menghabiskan uangnya. Dia takut saya akan membawanya ke keluarga saya. Jadi dia harus mengamankan asetnya terlebih dahulu. Dia dan ibunya telah bersekongkol. Mereka bersama-sama menipu saya selama ini. Saya melihat ke arah pintu kamar mandi. Saya mendengar suara air mengalir deras di dalam. Saya mendengar suara dia bersiul riang. Dia sedang senang. Dia sedang lega.
Setelah menyelesaikan kewajiban mengirim uang untuk ibunya, dia tidak peduli di luar sana istrinya sedang terdiam. Dia terdiam dengan kebenaran yang telanjang. 35 juta dikirim ke ibu, 7 juta diberikan ke istri, dua angka yang selisihnya 5 kali lipat. Ini bukan hanya perbedaan angka matematika, Hani. Tapi ini adalah tamparan telak. Ini mencerminkan posisi Anda yang sebenarnya di hati suami Anda. Di matanya, ibu adalah bank. Dia adalah brankas teraman. Dia adalah satu-satunya orang yang dia percayai. Sedangkan Anda dan anak-anak, sayangnya, hanyalah orang-orang yang hidup di pinggiran hidupnya. Mereka adalah biaya tak terduga yang harus dia potong seminimal mungkin. Dia menganggap menafkahi istri dan anak adalah beban. Jadi dia hanya memberi pada tingkat minimum. Itu hanya untuk mempertahankan hidup. Bagian yang paling berharga, bagian yang paling gemuk, dia sisihkan untuk dirinya sendiri dan keluarga asalnya. Ini adalah perhitungan yang sangat cerdik dan kejam dari seorang pria. Dia sudah menyiapkan skenario jangka panjang, skenario di mana jika terjadi sesuatu, dia akan tetap memegang kendali. Sedangkan Anda akan pergi dengan tangan kosong. Anda sudah tahu semua kebenarannya. Perasaan saat itu pasti mengerikan. Tapi Hani, saat dia keluar dari kamar mandi, bagaimana Anda menghadapinya? Apakah Anda berteriak? Atau Anda diam-diam menunjukkan ponsel itu? Dan bagaimana sikap dia, seseorang yang baru saja ketahuan boroknya oleh istri? Apakah dia menunjukkan sedikit penyesalan, ketakutan, atau malu? Atau dia tetap bersikap sombong seperti orang kaya? Dia sama sekali tidak menunjukkan ketakutan, Pak. Itu justru yang paling mengejutkan bagi saya. Bahkan lebih mengejutkan daripada melihat jumlah uang itu. Saya pikir seseorang yang melakukan perbuatan curang, jika ketahuan, setidaknya harus kaget, harus bingung, atau harus mencari alasan untuk membela diri. Tapi suami saya tidak. Dia begitu tidak tahu malu. Itu membuat saya merinding. Ketika dia selesai mandi dan keluar, dia masih melilitkan handuk di pinggang. Wajahnya merah karena alkohol dan uap air panas. Mulutnya masih bersiul lagu yang riang. Dia melihat saya duduk diam di sofa. Tangan saya menggenggam erat ponselnya. Wajah saya pucat pasi. Tidak ada setetes darah pun. Air mata membasahi baju saya. Dia berhenti sejenak. Hanya 1 detik, Pak. Dia melirik layar ponsel yang masih menyala. Layar itu jelas menampilkan riwayat transaksi bank. Dia langsung mengerti masalahnya. Tapi alih-alih panik, dia malah mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Seolah sayalah yang berbuat salah. Dia berjalan cepat menghampiri. Dia merebut ponsel dari tangan saya dengan kasar. Dia membentak wajah saya. Bau alkohol menerpa wajah saya. Apa yang kamu lakukan? Hah? Siapa yang mengizinkan kamu mengobrak-abrik ponsel saya? Dasar wanita tidak bermoral. Suka ikut campur. Saya berdiri tegak. Kemarahan yang terpendam lama meledak seperti bom. Saya tidak takut padanya lagi. Saya menatap lurus ke matanya. Saya berteriak. Suara saya parau. Jangan marahi saya. Jangan gunakan nada bicara seperti tuan dan budak lagi. Lihat ini. Apa ini? Hah? Gaji kamu 45 juta. Kenapa kamu bilang gaji kamu rendah? Kenapa kamu bilang perusahaan menunggak gaji dan bisnisnya sulit? Kamu menipu saya? Kamu mengirim 35 juta ke ibu kamu setiap bulan. Sementara kamu memberi saya dan anak-anak 7 juta rupiah. Membiarkan kami hidup melarat seperti anjing kelaparan. Kamu menganggap saya ini apa? Kamu menganggap rumah ini apa? Saya menahan lapar dan tidak membeli baju. Saya berutang kemana-mana untuk membesarkan anak-anak kamu. Agar kamu bisa membawa uang itu untuk memperkaya ibu kamu? Hah? Saya berteriak seperti binatang yang terluka. Saya pikir dia akan menyangkal. Dia akan bilang itu uang yang dia simpan untuk perusahaan. Atau dia membayar utang ibunya. Tapi tidak. Dia menatap saya dengan jijik. Dia menyeringai sedikit. Senyum setengah mulut yang penuh penghinaan. Dia melempar ponsel ke sofa.
Lalu dia dengan santai berjalan ke kulkas. Dia mengambil air minum. Seolah penemuan saya itu bukanlah masalah besar. Setelah minum air, dia berbalik. Dia melipat tangan di dada. Dia menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu dia berbicara dengan nada tenang dan dingin. Itu membuat saya ngeri. Memangnya kenapa? Kamu sudah tahu. Jadi kenapa? Saya yang menghasilkan uang. Uang itu adalah keringat saya. Jadi saya punya hak untuk memutuskan. Saya menyuruh ibu saya menyimpannya. Memangnya kenapa? Apakah itu melanggar hukum? Ibu saya melahirkan saya. Dia membesarkan saya. Kalau bukan ibu saya, siapa lagi yang saya percayai? Mempercayai wanita yang berbeda darah dan bau seperti kamu? Hah? Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Saya tergagap. Kamu bilang begitu? Apakah itu pantas didengar? Saya istri kamu. Saya melahirkan 2 anak untuk kamu. Kamu tidak percaya saya. Lalu kamu menikahi saya untuk apa? Dia tertawa sinis. Saya menikahi kamu untuk melahirkan anak. Dan untuk ada di rumah. Kamu pikir kamu ini siapa? Coba kamu lihat diri kamu. Apakah kamu tahu cara mengelola uang? Atau setiap uang yang diberikan, kamu habiskan dengan boros? Kamu selalu mengeluh, selalu bilang kekurangan uang. Kalau uang itu saya berikan ke kamu, nanti kamu bawa ke keluarga kamu. Atau kamu gunakan untuk bersenang-senang. Kamu saya kasih 7 juta sudah lebih dari cukup untuk hidup di kota ini. Bisa makan kalau pandai. Bisa nyaman kalau pandai berhemat. Apalagi yang kamu tuntut, jangan serakah. Tahu diri saja. Saya mendengar dia menyebut saya serakah. Saya marah sampai rasanya darah mau keluar dari tenggorokan, Pak. Saya bilang, kamu bilang saya boros. Buka mata kamu lebar-lebar. Lihat rumah ini. Adakah barang berharga? 7 juta yang kamu berikan. Saya harus membagi-bagi. 3 juta untuk sewa rumah. 1 juta untuk listrik dan air. 2 juta untuk sekolah anak. Sisa 1 juta untuk makan sebulan untuk 4 orang. Saya tidak berani membeli baju baru untuk diri saya sendiri selama 5 tahun ini. Anak saya tidak pernah minum setetes pun susu impor. Bagian mana saya boros? Tunjukkan. Kamu pelit pada istri dan anak. Kamu membawa uang itu ke ibu kamu untuk memperkaya dia. Apa kamu tidak malu? Mendengar saya berkata begitu, wajahnya memerah. Dia menyerbu saya. Dia menampar pipi saya sampai terasa terbakar. Tamparan itu begitu kuat. Saya terhuyung jatuh ke sofa. Dia menunjuk wajah saya. Dia mendesis. Diam kamu. Kamu tidak punya hak menghina ibu saya. Uang yang saya kirim ke ibu adalah untuk masa depan. Untuk nanti membeli tanah. Membangun rumah besar. Kalau saya berikan ke kamu nanti kamu bawa ke keluarga ibumu, hah? Atau kamu sembunyikan untuk dana hitam? Saya kasih tahu kamu. Hati wanita itu jahat. Nanti kalau kita bercerai, saya masih punya modal. Saya bisa membangun hidup lagi. Kalau percaya sama istri, nanti saya bisa tinggal di jalanan. Pak Jeremy. Kata-kata itu. Kalimat, nanti kalau bercerai itu. Rasanya seperti pisau yang menusuk hati saya. Dia mengaduk-aduk di dalamnya. Itu sangat menyakitkan. Ternyata sejak awal, sejak menikah, dia tidak pernah berniat hidup selamanya dengan saya. Dia selalu bersiap. Dia selalu menganggap saya musuh potensial. Seseorang yang akan merebut uangnya jika bercerai. Dia lebih memilih membiarkan istri dan anak hidup susah saat ini. Dia melakukan itu demi menimbun kekayaan untuk masa depannya sendiri. Masa depan yang mungkin tidak ada saya dan anak-anak di dalamnya. Dia menganggap ibunya adalah satu-satunya yang setia. Sedangkan saya hanyalah orang luar. Saya hanya mitra sementara untuk melahirkan anak. 1 tamparan yang membakar pipi. Dan 1 kalimat yang menampar harga diri. Nanti kalau bercerai. Itu adalah pola pikir orang yang egois. Mereka sudah memikirkan jalan keluar untuk diri sendiri. Bahkan sebelum memasuki pernikahan, dia tidak membangun rumah tangga. Tapi dia membangun benteng keuangan pribadi. Dan saya hanyalah seorang pembantu. Seorang ibu sewa di benteng itu.
Dia transfer uang ke ibunya dengan keterangan ibu simpan ya. Dan dia membela ibunya mati-matian. Lalu bagaimana dengan ibu mertua Anda? Ibu Tem, apa perannya dalam cerita ini? Dia menerima uang dalam jumlah besar itu setiap bulan. Apakah dia tahu menantu dan cucunya hidup susah karena kekurangan uang? Apakah Anda meneleponnya saat itu juga? Ya, Pak. Tepat setelah saya ditampar. Dan mendengar kalimat yang sekejam itu. Saya sangat marah. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya lari ke kamar tidur. Saya menutup pintu dengan keras. Saya tidak peduli dia mengumpat di ruang tamu. Saya mengambil ponsel. Tangan saya gemetar saat menghubungi ibu mertua. Saya pikir bagaimanapun juga dia seorang wanita. Dia juga pernah menjadi menantu, menjadi istri. Pasti dia mengerti moral hidup, atau setidaknya dia menyayangi cucunya yang kekurangan. Telepon berdering lama. Baru dia mengangkatnya. Saya menangis terisak-isak sambil bertanya. Bu, saya tanya jujur. Setiap bulan Taufan mengirimkan 35 juta ke ibu ya? Ibu tahu tidak, saya dan suami di sini hidup susah sekali. Dia hanya memberi saya 7 juta. Saya harus berutang kemana-mana. Anak-anak kekurangan. Menderita. Kenapa ibu tega mengambil semua uangnya? Kenapa ibu tidak menasihati dia untuk menafkahi istri dan anak? Bu, ibu juga seorang wanita. Kenapa ibu melakukan ini pada saya? Anda tahu apa jawaban dia? Dia sama sekali tidak terkejut. Dia juga tidak bingung. Suaranya tajam. Dia sinis. Sama persis seperti anaknya. Bahkan lebih kejam. Dia bilang, dasar anak ini, malam-malam telepon untuk mengeluh ya? Suamimu menghasilkan uang. Dia berbakti. Dia percaya pada ibunya. Maka dia mengirimkannya. Ibu menyimpannya untuk dia. Ibu tidak membelanjakan uang kalian. Kenapa kamu begitu marah? Kamu seorang istri. Terima saja berapapun yang suamimu berikan. Pandai makan maka kenyang. Pandai melilit maka hangat. Kenapa kamu menuntut uang? Kamu mau mengambil uangnya untuk keluarga ibumu? Atau kamu mau bersenang-senang? Ibu kasih tahu ya. Wanita yang serakah akan uang suami itu tidak punya moral yang baik. Dia itu laki-laki. Dia harus mengurus hal-hal besar. Uang yang dia kirim ke ibu itu untuk mengurus masa depan. Untuk membeli tanah. Untuk membangun rumah. Apa yang kamu tahu sampai ikut campur? Kamu urus saja rumah. Layani suami dan anak dengan baik. Jangan suka membandingkan. Nanti ibu suruh Taufan mendidikmu lagi. Mendengar kata-kata ibu mertua. Saya lemas. Ponsel hampir jatuh ke lantai. Ternyata ibu mertua dan suami saya. Mereka satu pihak. Mereka bersekongkol dengan erat. Dia tahu betul berapa banyak uang yang dikirim putranya. Dia tahu betul jumlah uang itu sangat besar, jika dibandingkan dengan 7 juta yang saya terima. Tapi dia tetap mengambilnya dengan santai. Dia menyimpannya. Dia dengan santai melihat menantunya kesulitan mencari uang. Dia bahkan balik memarahi saya. Dia bilang saya serakah, suka bersenang-senang. Dia bilang saya tidak punya moral yang baik. Di mata mereka, saya memang orang luar. Seseorang yang berbeda darah. Saya harus diwaspadai sepenuhnya. Mereka takut saya menghabiskan uang putra mereka. Mereka senang satu sama lain. Ibu menyimpan uang. Anak laki-laki tenang. Biarkan menantu mengurus dirinya sendiri. Hidup atau mati, bukan urusan kami. Saya merasa sangat sendirian, Pak, seluruh keluarga suami. Dari atas sampai bawah. Mereka menganggap saya musuh. Saya harus dilawan, bukan keluarga. Hani, mendengarkan sampai di sini, saya benar-benar marah. Atas nama Anda, ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Tapi ini adalah bentuk kekerasan ekonomi yang sangat halus dan kejam. Ini dilakukan oleh aliansi iblis antara suami dan ibu mertua. Anda terisolasi sepenuhnya di rumah Anda sendiri. Saya harus menganalisis dengan jelas 3 masalah mendasar di sini, agar Anda mengerti apa yang sedang Anda hadapi. Dan seberapa berbahayanya, pertama, tentang suami Anda, Taufan. Dia adalah pria dewasa, dia punya kedudukan sosial, dia menghasilkan uang. Tapi pola pikirnya seperti anak kecil besar, dia belum disapih dari ibunya. Dia selamanya akan menjadi anak kesayangan ibunya.
Dia tidak pernah benar-benar menjadi suami bagi istrinya. Dia juga belum menjadi ayah bagi anak-anaknya. Dia tidak percaya pada Anda. Dia meremehkan Anda. Dia menganggap istri sebagai objek yang perlu diwaspadai risikonya. Fakta dia memberi Anda 7 juta, padahal penghasilannya 45 juta. Itu adalah penghinaan. Dia mengeksploitasi tenaga kerja Anda. Dia mengeksploitasi masa muda. Dia mengeksploitasi pengorbanan Anda. Semua itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia menganggap Anda hanya sebagai pembantu murah. Tidak lebih, tidak kurang. Kedua, tentang ibu mertua Anda, Ibu Tam. Dia bukan ibu mertua yang tidak berperasaan biasa. Dia membantu menghancurkan kebahagiaan putranya sendiri. Dia menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri dan putranya. Dia ingin mengendalikan putranya melalui keuangan. Dia menjadikan menantu sebagai pekerja tanpa gaji. Dia merampas hak Anda untuk berbagi keuangan. Kata-katanya yang menyalahkan Anda serakah. Itu adalah alasan yang tidak tahu malu. Itu untuk menutupi keserakahan yang tidak ada habisnya. Dia ingin putranya kaya. Tapi menantu dan cucunya harus menderita. Itu adalah hati yang sempit dan jahat. Dan ketiga, ini adalah hal paling berbahaya yang harus Anda sadari sekarang, yaitu risiko hukum. Uang yang dia transfer ke ibunya, rekeningnya atas nama ibunya. Atau ibunya menggunakan uang itu untuk membeli tanah, membeli emas. Semua atas nama ibunya. Secara hukum itu adalah aset ibunya. Nama Anda tidak ada di sana. Anda tidak punya hak untuk memutuskan. Jika nanti, seperti kata dia, Anda bercerai. Uang miliaran rupiah yang terkumpul selama 5 tahun ini akan lenyap dari tangan Anda. Anda akan pergi dengan tangan kosong, Anda hanya punya 2 tangan yang kasar, dan masa muda yang hilang. Anda menafkahi anak dan suami dengan gaji Anda yang sedikit, agar suami Anda bisa menimbun uang untuk memperkaya ibunya. Anda sedang menggali kuburan Anda sendiri, Hani. Semakin Anda bersabar, semakin dalam lubang itu. Anda benar sekali, Pak. Semua yang Anda katakan benar. Saya pikir jika saya berkorban, maka Tuhan akan kasihan. Suami akan mengerti. Tapi ternyata pengorbanan saya justru menjadi dasar bagi mereka untuk menginjak-injak saya. Saya bodoh sekali. Sekarang saya baru sadar. Apakah sudah terlambat, Pak? Saya melihat 2 anak saya sedang tidur nyenyak. Mereka kurus karena kekurangan gizi, padahal ayah mereka punya banyak uang yang dititipkan pada neneknya. Saya sangat marah. Semalam setelah pertengkaran itu, Taufan tidur di kamar lain. Pagi ini dia tetap bangun. Dia pergi bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya meninggalkan 1 kalimat yang dingin. Hati-hati dalam bersikap. Jangan sampai saya bertindak kasar. Bulan ini saya tetap kasih 7 juta. Pandai-pandailah mengaturnya. Setelah dia pergi, saya duduk memeluk anak-anak. Air mata saya terus mengalir. Saya ingin bercerai sekarang juga. Saya ingin membawa anak-anak pergi. Saya ingin bebas dari utang. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya takut. Saya takut gaji saya kecil. Saya tidak bisa membesarkan 2 anak. Saya takut tidak bisa memenangkan hak asuh anak. Kalau saya pergi sekarang, saya benar-benar tangan kosong, Pak. 5 tahun ini saya tidak menabung sepesen pun. Sementara dia punya kekayaan yang dititipkan pada ibunya. Saya tidak rela, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menuntut keadilan untuk saya dan anak-anak? Apakah saya harus pulang kampung dan membuat keributan di depan ibu mertua? Atau saya harus diam-diam mengumpulkan bukti? Saya bingung sekali, Pak. Tolong beri saya nasihat. Hani, saya mengerti perasaan bingung dan serba salah Anda saat ini. Anda berdiri di persimpangan jalan yang penuh duri. Satu sisi adalah kemarahan, harga diri yang terinjak-injak. Anda ingin membongkar semuanya. Anda ingin segera bercerai agar bebas dari utang. Tapi di sisi lain adalah ketakutan yang sangat nyata. Ketakutan sehari-hari tentang makan dan uang. Tentang masa depan 2 anak yang sedang tumbuh. Anda takut pergi dengan tangan kosong.
Anak-anak akan menderita. Tapi jika tetap tinggal, Anda akan dihina. Anda bertanya, apakah harus pulang kampung membuat keributan? Atau diam-diam mengumpulkan bukti? Sejujurnya, dengan pengalaman saya, dengan tipe orang yang suka mencuri tapi malah berteriak menuduh, dengan orang yang serakah dan tidak tahu malu seperti ibu dan anak Tem, jika Anda membuat keributan saat Anda belum punya apa-apa, Anda akan kalah 100%. Mereka memegang kendali, mereka memegang keuangan, mereka juga memegang alasan mereka yang konyol. Mereka bisa berteriak bahwa Anda memfitnah. Mereka bisa berteriak bahwa Anda kurang ajar. Tapi Hani, ulat saja jika diinjak-injak akan melawan. Pohon ingin diam, tapi angin tidak berhenti berembus. Setelah malam Anda menemukan kebenaran yang mengejutkan itu. Malam ketika tabir rahasia, gaji 45 juta dirobek. Kehidupan di kontrakan Anda pasti tidak akan damai seperti dulu lagi. Suami Anda, Taufan, setelah wajah aslinya sebagai orang yang mengamankan aset terbongkar, seseorang yang menganggap istri sebagai orang luar, apakah dia mengubah sikapnya atau dia melakukan tindakan apapun untuk semakin menekan Anda? Atau dia tetap memainkan peran sebagai suami miskin dengan tidak tahu malu seperti dulu? Ya, memang angin tidak berhenti berembus, Pak. Badai justru mulai muncul. Setelah malam itu, suasana di rumah terasa mencekik, sangat tegang. Saya merasa seperti bisa memotongnya dengan pisau. Taufan mengubah sikapnya dengan cepat. Dulu dia hanya dingin dan tidak peduli. Dia bersikap seperti pria kepala keluarga yang otoriter. Tapi sejak saya membongkar masalah uang itu, dia menjadi bermusuhan. Dia terang-terangan waspada pada saya. Hal pertama yang dia lakukan adalah segera mengganti kata sandi ponsel. Dia memasang kata sandi yang panjang. Kemanapun dia pergi, dia membawa ponsel itu seperti harta karun. Dia membawanya ke kamar mandi. Dia membawanya ke toilet. Bahkan saat tidur, dia menyelipkan ponsel itu di bawah bantal. Tangannya menindih bantal. Dia takut saya memanfaatkan kelengahan dia. Dia takut saya akan memotret bukti transfer atau laporan rekening. Dia menatap saya dengan tatapan curiga, seperti seorang sipir melihat narapidana. Bukan tatapan suami melihat istri. Bukan hanya itu, dia juga menerapkan kebijakan embargo ekonomi yang lebih kejam. Biasanya setiap tanggal 15, dia transfer sekaligus 7 juta rupiah ke rekening saya, meskipun sedikit. Setidaknya saya masih bisa mengurus belanja. Saya masih bisa membayar uang sekolah. Tapi bulan ini, setelah bertengkar hari itu, dia tidak transfer lagi. Dia bilang, "Kamu bilang saya memberi 7 juta itu sedikit ya? Kamu bilang saya perhitungan ya? Baik, mulai sekarang saya tidak akan memberi sekaligus. Saya akan memberikannya sedikit demi sedikit setiap hari. Saya mau lihat, tanpa uang saya, bagaimana kamu bisa bertahan." Dan begitulah, setiap pagi sebelum pergi bekerja, dia mengeluarkan dompet. Dia melempar 2 lembar uang 100.000 ke meja makan. Tolong dengarkan baik-baik. Tepat 200.000 rupiah. Dia bilang hari ini belanja makanan segini saja. Pandai-pandailah mengatur. Kalau habis ya tahan lapar. 200.000 rupiah untuk seharian. Itu termasuk sarapan, makan malam. Uang sayur, uang daging untuk 4 orang. Saya memegang 2 lembar uang itu. Air mata saya menetes karena merasa terhina. Saya merasa seperti pengemis yang menunggu belas kasihan. Jika suatu hari di rumah kehabisan beras, kehabisan kecap, atau anak butuh bayar uang kursus tambahan, saya akan meminta uang kepadanya. Dia akan mendongak. Dia bertanya, "Kenapa cepat habis? Kamu menghabiskan uang atau merusak barang, ha? Kamu mau mengambil uang saya untuk disembunyikan, ya? Rinci pengeluaran kamu. Lihat habis untuk apa?" Saya harus mengambil buku catatan. Saya merinci setiap potong daun bawang, setiap buah cabai. Semua itu saya laporkan padanya. Saya hidup sangat terhina, Pak. Saya punya suami seorang manajer, kepala departemen teknik, gajinya puluhan juta. Tapi saya harus menengadahkan tangan meminta uang receh. Saya dimata-matai suami.
Saya dimarahi untuk setiap ikat kangkung, untuk setiap ekor ikan. Tapi saya menahan diri. Saya menggigit bibir. Saya melakukan itu karena saya memikirkan 2 anak, dan saya juga sedang memikirkan cara mengumpulkan bukti, seperti yang Anda sarankan. Tapi hal yang paling menyakitkan, bukanlah soal dia memperketat pengeluaran sehari-hari, tapi soal kebenaran mengerikan di balik uang yang dia sembunyikan dari saya selama 5 tahun ini, tepat seminggu yang lalu. Hari Minggu, Taufan tiba-tiba bilang pada saya, "Hari ini kamu siapkan anak-anak. Kita pulang kampung menjenguk ibu." Ibu telepon bilang dia sakit. Dia rindu cucu. "Kamu pulang dan jalankan bakti kamu." Saya mendengar ibu mertua sakit. Meskipun di hati saya marah padanya. Itu karena kata-katanya di telepon hari itu. Tapi naluri menantu Asia Timur sudah tertanam kuat dalam darah saya. Saya tetap harus pulang untuk menjenguknya. Saya buru-buru menyiapkan barang-barang. Saya meminjam 500.000 dari teman kerja untuk membeli buah-buahan, membeli sekotak susu untuk dihadiahkan pada ibu. Saya tidak menyangka perjalanan ini bukan kunjungan biasa. Perjalanan ini adalah saat saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sebuah rumah megah yang dibangun dari keringat dan air mata saya dan anak-anak, dan saya mendengar rencana kejam yang mereka siapkan untuk saya. Saya tidak salah duga, sakitnya Ibu Tam hanyalah alasan untuk memanggil putranya pulang. Tujuannya untuk merencanakan sesuatu. Atau jika dia memang sakit, itu hanya flu ringan, bukan sakit parah. Tapi yang penting adalah perjalanan ini telah membuka mata Anda. Anda melihat kebenaran yang telanjang. Anda bilang Anda melihat rumah yang megah. Apa maksudnya? Bagaimana rumah Ibu Tem di kampung dulu, dan bagaimana sekarang perubahannya sebesar apa sampai membuat Anda terkejut. Ya, dulu saat saya baru menikah, 5 tahun yang lalu, rumah Ibu Tem di kampung hanyalah rumah 1 lantai yang tua, dibangun tahun 90-an. Temboknya retak-retak, lumut hijau tumbuh di mana-mana, lantai keramiknya pecah-pecah. Saat hujan turun, air menggenang. Di dalam rumah tidak ada barang berharga, hanya ada 1 set meja dan kursi kayu biasa. 1 TV tabung yang kuno. Saat itu saya sangat menyayangi ibu mertua. Saya pikir dia di kampung hidup susah. Jadi saya semakin bertekad untuk berhemat, agar suami saya bisa mengirim uang untuk merenovasi rumah ibunya. Tapi kali ini saya pulang. Hampir setahun saya tidak pulang kampung. Itu karena sibuk mengurus anak kecil. Dan juga karena tidak punya uang untuk transportasi. Saya terkejut sekali, Pak. Saat mobil suami saya berbelok ke gang, saya sudah merasa aneh. Jalan tanah yang becek dulu, sekarang sudah diaspal mulus. Mobil berhenti di depan gerbang rumah. Saya pikir saya salah alamat. Saya bahkan bilang ke suami, "Mas, kita salah rumah. Rumah kita ada di bawah sana." Taufan tidak bicara apa-apa. Dia menekan remote kontrol di tangannya. Klak. Suara itu terdengar. Gerbang tembaga cor yang besar. Gerbang itu dihiasi ukiran naga dan burung phoenix meliuk-liuk. Warnanya kuning keemasan. Gerbang itu terbuka sendiri, saya ternganga. Gerbang besi berkarat dulu kemana? Yang ada sekarang adalah gerbang seperti pintu masuk mansion orang kaya. Mobil masuk ke halaman. Yang langsung menampar mata saya adalah halaman yang luas dilapisi marmer mengkilap, marmer mahal yang di Jakarta saja. Hanya hotel bintang 5 yang berani memakainya. Dan berdiri tegak di atas fondasi rumah tua yang reyot dulu. Adalah sebuah villa 3 lantai dengan atap bergaya Thailand, dicat putih cerah dan mewah, pintu utama dan jendela. Semua terbuat dari kayu jati tebal. Semua diukir dengan halus. Di balkon ditanam anggrek yang mahal. Tanaman hias yang mahal. Saya turun dari mobil. Kaki saya lemas. Saya berdiri terpaku di tengah halaman yang panas. 2 anak saya juga bingung. Anak sulung saya bersorak, "Ibu, rumah nenek seperti kastil di film kartun." Saya menoleh menatap suami saya. Wajah Taufan tampak bangga. Dia tidak menyembunyikannya. Dia mengangkat dagu dan berkata, "Lihat, kan? Ini rumah saya." Terkejut,
kan? Dia langsung masuk ke rumah. Dia berseru, "Bu, saya bawa istri dan anak pulang." Dari dalam villa yang mewah itu, Ibu Tom keluar. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sakit atau terbaring di tempat tidur. Dia mengenakan pakaian sutra beludru berwarna merah marun. Kain itu mengkilap, terasa sejuk. Di lehernya tergantung kalung emas tebal, tebalnya sebesar jari kelingking. Kalung itu menjuntai sampai ke dada. Di pergelangan tangannya ada gelang emas. Di jarinya ada cincin berlian yang berkilauan. Dia gemuk, kulitnya sehat. Dia berjalan lincah. Suaranya nyaring. Dia melihat saya. Dia tidak tersenyum. Dia juga tidak bertanya apakah saya lelah dalam perjalanan. Dia hanya melirik pakaian tua yang saya kenakan. Dia melihat sandal saya yang solnya sudah aus. Lalu dia menyeringai. Dia tertawa sinis. Dia bilang, "Aduh, kenapa pulangnya terlambat? Saya sudah menunggu lama. Masuk ke rumah. Jangan berdiri di sana. Nanti kulitmu jadi hitam." Saya menggandeng anak-anak masuk ke ruang tamu, di dalamnya sejuk. AC berdiri dinyalakan kencang. Perabotan di dalam rumah. Semua adalah kayu jepara. Dipan kayu berukir. Lemari berlapis mutiara. Semua mengkilap. Satu set meja dan kursi naga itu begitu besar. Saya duduk, saya seperti tenggelam di dalamnya. Di dinding tergantung lukisan kuda berlari berlapis emas. TV layar datar yang sangat besar. Itu memenuhi satu dinding. Saya melihat sekeliling, hati saya sakit. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya berbisik pada suami. "Mas, sejak kapan ibu membangun rumah sebesar ini? Uang dari mana ibu membangunnya? Kenapa kamu tidak bilang pada saya?" Taufan sedang menuang teh. Mendengar pertanyaan saya, dia melotot. Dia mendesis di antara giginya. "Kamu tanya buat apa? Uang ibu? Ibu yang membangun. Dia menabung seumur hidup. Dia menjual tanah warisan dari leluhur. Jadi dia punya uang, kamu jangan ingin tahu. Tahu diri saja. Tutup mulutmu." "Tapi saya tidak bodoh, Pak, kan? Uang ibu dari mana?" "Dia bertani seumur hidup. Tidak ada pensiun. Ayah mertua saya meninggal. Rumah hanya punya satu sawah warisan. Tanah warisan leluhur sudah lama dijual. Itu untuk membayar utang almarhum ayah. Lalu uang dari mana? Uang dari mana membangun villa miliaran rupiah ini? Uang dari mana membeli perabotan mewah ini? Jika bukan dari uang 30 sampai 40 juta sebulan. Uang yang suami saya diam-diam kirimkan selama 5 tahun ini? 5 tahun. Setiap tahun dia mengirimkan 400 sampai 500 juta. Berarti lebih dari 2 miliar rupiah. Pantas saja villa ini bisa dibangun. Pantas saja Ibu Tam memakai banyak emas. Saya duduk di kursi kayu jati yang dingin. Saya melihat ibu mertua duduk menyilangkan kaki. Dia minum sarang burung walet yang mahal. Saya merasa seperti pembantu yang tersesat di istana raja dan ratu. Saya istri dari pria yang mengeluarkan uang untuk membangun rumah ini. Saya malah memakai kemeja lama yang bahunya sudah usang. Harganya hanya 50.000 rupiah. Saya memakai sandal 30.000 rupiah. Anak-anak saya memakai pakaian bekas. Mereka kurus dan kulitnya gelap. Sedangkan ibu mertua, dia menikmati hidup, dia hidup mewah dari kerja keras dan kekurangan menantu serta cucunya. Dia menggunakan uang suami saya. Dia menempelkannya pada dirinya. Dia melakukan itu agar bisa sombong di depan tetangga. Saya melihatnya. Air mata saya ingin tumpah. Tapi saya harus menelannya kembali. Ini adalah kontras yang sangat pahit, Hani. Saya mendengarkan cerita Anda. Hati saya sangat sedih. Di satu sisi, istri dan anak-anak hidup kekurangan. Mereka tidak berani makan enak, tidak berani membeli baju. Mereka hidup berdesakan di kontrakan sempit. Di sisi lain, ibu tua di kampung hidup seperti ratu. Tinggal di rumah mewah, memakai emas di mana-mana. Uang itu benar-benar keringat dan air mata Anda. Uang itu adalah kotak susu yang tidak bisa diminum anak Anda. Uang itu adalah baju baru yang tidak berani Anda beli. Semua itu telah diubah menjadi beton dan baja. Semua diubah menjadi perabotan tanpa nyawa. Itu semua untuk melayani kesombongan.
dan keserakahan yang tidak ada habisnya dari Ibu Tam. Anda sudah melihat gudang tempat suami Anda menyembunyikan uang. Tapi Hani, jika hanya berhenti di pembangunan rumah, Anda mungkin hanya akan menelan air mata karena semuanya sudah terjadi. Rumah sudah selesai dibangun. Hal yang lebih menakutkan adalah Anda bilang Anda mendengar rencana kejam selanjutnya. Jadi, apa yang mereka ungkapkan secara spesifik saat makan siang atau saat mengobrol, saat mereka mengira Anda tidak memperhatikan apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Dengan uang yang suami Anda masih terus kirimkan? Ya, cerita itu terjadi setelah makan siang, Pak. Hari itu, setelah selesai makan, seperti biasa, sebagai menantu, saya harus berkutat di dapur. Saya mencuci piring sendirian, tumpukan piring kotor bekas pesta. Pesta untuk merayakan kedatangan putranya. Semua dibiarkan untuk saya. Taufan dan ibu mertua santai di ruang tamu. Mereka membersihkan gigi. Mereka minum teh. Mereka menikmati kesejukan AC. Saya mencuci piring di dapur yang panas. Keringat mengalir deras membasahi punggung baju saya. Setelah selesai mencuci, saya mengeringkan tangan di ujung baju. Saya berniat membawa piring buah yang sudah saya kupas. Saya mau menyajikan buah untuk ibu dan suami. Saat saya berjalan mendekati pintu samping, pintu yang menghubungkan ke ruang tamu, saya tiba-tiba mendengar suara mereka berbisik. Suara Ibu Tem terdengar nyaring, penuh kegembiraan. Mungkin dia pikir saya masih sibuk di dapur. Ditambah suara pompa air yang bising. Jadi dia tidak berhati-hati. Saya penasaran. Firasat saya mengatakan ini ada hubungannya dengan saya. Jadi saya tidak langsung masuk. Saya berdiri bersembunyi di balik tirai beludru tebal. Tirai itu memisahkan ruang makan dan ruang tamu. Saya menahan napas. Saya mendengarkan. Suara Ibu Tam terdengar jelas. Taufan, rumah ini sudah selesai ibu bangun. Ini yang paling bagus di kampung ini. Kamu tidak malu di depan saudara. Tapi ibu kasih tahu ya. Uang yang kamu kirim ke ibu selama beberapa tahun ini. Setelah dikurangi biaya bangun rumah. Setelah dikurangi biaya membeli perabotan. Ibu masih menyimpan sisa lebih dari 1 miliar rupiah. Saya mendengar suara Taufan tertawa terbahak-bahak. Ibu hebat sekali, saya pikir membangun rumah ini sudah menghabiskan semuanya. Ternyata masih ada sisa lebih dari 1 miliar ya? Ibu Tem merendahkan suaranya sedikit. Suaranya terdengar penuh perhitungan. Ibu harus pintar mengaturnya. Ibu berpikir begini, uang kalau dibiarkan di brankas saja rugi. Sekarang bunga bank juga rendah. Kemarin Pak Haryanto dari kantor pertanahan berbisik pada ibu. Katanya desa kita akan melelang area tanah di pinggir jalan baru. Potensinya besar sekali. Dalam beberapa tahun harga tanah bisa naik 2-3 kali lipat. Ibu berencana menarik semua uang sisa 1 miliar itu. Ditambah ibu pinjam sedikit dari luar. Agar cukup modal untuk membeli 1 blok. Taufan mengangguk. Dia puas. Ya, perhitungan ibu benar. Saya juga mau bilang begitu. Uang yang saya hasilkan harus saya simpan. Harus saya biarkan beranak pinak. Tapi ibu, kalau beli tanah, sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama saya atau atas nama ibu? Sampai di sini jantung saya seperti berhenti berdetak, Pak. Saya menajamkan telinga. Saya menunggu jawaban Ibu Tem. Dia mengatakan satu kalimat. Itu membuat punggung saya dingin. Kamu bodoh, Nak. Tentu saja harus atas nama ibu. Atau kalau mau atas nama kamu, maka harus dibuat prosedur sebagai aset pribadi yang dihadiahkan. Atau ibu yang beli, lalu ibu serahkan kepadamu sebagai warisan pribadi. Pokoknya ibu melarang keras. Tidak boleh ada nama Hani di sertifikat itu sama sekali. Taufan tertawa terbahak-bahak. Ibu terlalu jauh memikirkannya. Istri saya itu bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Ibu Tem membentak. Jangan ceroboh. Wanita itu tidak tahu terima kasih. Hati mereka sulit ditebak. Bagaimana bisa dipercaya? Sekarang dia bersamamu. Dia pura-pura baik. Tapi saat menyentuh uang, atau kalau nanti kalian bercerai, dia akan berbalik 180 derajat. Saat itu kalau aset atas nama suami istri,
Kamu harus membagi dua dengannya ya. Kamu mau memberikannya cuma-cuma? Memberikan keringatmu untuk dia nikmati, hah? Taufan menepuk paha. Dia setuju. Ibu benar sekali. Saya juga berpikir begitu, Hani adalah orang luar. Siapa tahu, ibu pegang sertifikat tanah itu untuk saya. Itu lebih aman. Nanti kalau ada masalah, kalau saya bercerai, saya akan mengusirnya pergi dengan tangan kosong. Saya masih punya rumah, masih punya tanah, masih punya uang miliaran di tangan. Saat itu, saya tidak akan kekurangan wanita muda dan cantik yang mengejar. Saya bebas memilih istri baru, yang jauh lebih baik 10 kali lipat dari Hani yang sekarang. Ibu Tam tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya sangat tajam. Benar, anakku. Keuangan harus dipegang kendali. Kalau dia macam-macam, kamu usir dia dari rumah. Ibu akan menikahkan kamu lagi. Carikan istri lain untuk melahirkan cucu laki-laki yang lebih pintar. 2 anak perempuan Hani. Mereka terlihat bodoh. Ibu bosan melihatnya. Sudah, putuskan begitu ya. Besok ibu ke bank untuk menarik uang. Supaya bisa langsung kasih uang muka. Jangan sampai dibeli orang lain. Pak Jeremy, saya berdiri di balik tirai itu. Kaki saya lemas. Saya harus mencengkeram erat kusen jendela kayu, agar saya tidak jatuh ke lantai. Telinga saya berdenging. Mata saya berkunang-kunang. Piring buah di tangan saya bergetar hebat. Ternyata mereka tidak hanya membangun rumah untuk dinikmati. Mereka juga sedang merencanakan. Mereka menggunakan sisa uang untuk membeli tanah, untuk menimbun aset, dan yang paling penting, yang paling kejam adalah mereka mencari segala cara untuk mengakali hukum. Mereka mencari segala cara hukum. Mereka melakukan itu untuk menghapus nama saya dari aset itu. Mereka sudah memikirkan perceraian. Mereka sudah memikirkan untuk mengusir saya ke jalanan dengan tangan kosong. Mereka sudah memikirkan untuk mencarikan istri baru untuk Taufan. Di mata mereka, saya hanyalah pion. Saya hanya alat untuk mempertahankan keluarga palsu. Saya hanya alat untuk memasak, untuk seks. Selama mereka diam-diam mengamankan aset, saya berkorban. Saya menabung setiap rupiah. Saya melakukannya untuk membesarkan anak. Untuk suami saya bebas mencari uang. Dan pada akhirnya, uang itu digunakan untuk membangun masa depan yang tidak ada saya di dalamnya. Saya sangat marah. Darah panas naik ke kepala saya. Saya berniat menyerbu masuk. Saya akan melempar piring buah ke lantai. Saya akan menunjuk wajah mereka berdua. Saya akan menuntut penjelasan. Saya ingin bertanya di mana hati nurani mereka. Apa yang mereka makan sampai sejahat itu. Tapi tepat saat saya hendak membuka tirai, satu suara jeritan keras terdengar dari luar halaman. Itu membuat saya terkejut. Jiwa saya hampir melayang. Mereka sedang merencanakan. Mereka merencanakan untuk merampas hak saya. Ini adalah rencana yang sistematis, terstruktur, dan berdarah dingin. Ungkapan-ungkapan seperti aset pribadi atas nama ibu. Bercerai dan pergi dengan tangan kosong, mencari istri baru yang lebih baik. Itu adalah perhitungan dingin dari orang-orang. Mereka tidak lagi memiliki sedikit pun cinta suami istri. Tidak ada lagi kasih sayang ayah dan anak. Saya sudah berniat masuk. Tapi jeritan itu menahan saya. Mungkin itu adalah firasat. Itu adalah titik balik nasib. Jeritan itu milik siapa? Apa yang terjadi di halaman yang panas terik itu? Ya, itu adalah jeritan anak bungsu saya, Maya. Dia baru hampir 2 tahun. Tadi saya sedang membersihkan rumah. Saya membiarkan 2 anak bermain di halaman marmer. Saya pikir halaman luas. Ada pagar juga. Jadi, aman. Siapa sangka, saya melempar piring buah ke lantai. Saya berlari cepat keluar halaman. Di depan mata saya adalah pemandangan mengerikan. Pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Anak bungsu saya terbaring tengkurap di lantai marmer, tepat di tangga masuk utama. Dia menangis histeris. Saya berlari menghampiri. Saya membalikkan badannya. Astaga, darah. Darah mengalir deras, Pak.
Tangga rumah Ibu Tam terbuat dari marmer. Marmernya diasah. Sudutnya sangat tajam. Setajam pisau cukur. Anak saya tersandung dan jatuh. Kepalanya membentur keras tepat di sudut tajam itu. Satu garis robek panjang di dahi anak saya. Darah merah segar menyembur keluar. Darah mengalir deras ke mata, ke hidung, membasahi baju kutang kuning yang dia pakai. Darah bahkan berceceran di lantai marmer putih. Saya sangat panik. Tangan dan kaki saya gemetar. Saya memeluk anak saya erat-erat. Saya menggunakan tangan saya untuk menutup lukanya. Tapi darah masih merembes keluar melalui jari-jari saya. Darah itu terasa panas. Saya berteriak. Jeritan yang menyayat hati. Mas Taufan, Ibu, tolong anak saya. Kepala anak saya robek. Darahnya banyak sekali. Taufan dan Ibu Tam sedang membicarakan masalah tanah di dalam. Mendengar jeritan itu, mereka buru-buru berlari keluar. Melihat saya memeluk anak yang berlumuran darah. Wajah anak saya pucat pasi. Taufan juga tertegun sejenak. Tapi ya Tuhan, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, bukan apakah kamu baik-baik saja, atau bawa ke rumah sakit sekarang. Dia melotot, dia membentak saya. Bagaimana kamu menjaga anak, ha? Hanya mengurus anak saja tidak becus? Sampai dia jatuh dan kepalanya robek begitu. Dasar pembawa sial. Sedang damai-damai, malah membawa musibah. Sedangkan Ibu Tem, reaksi dia justru membuat saya jijik sampai ke tulang. Dia melihat cucunya berdarah. Dia tidak berlari memeluknya. Dia malah membungkuk. Dia melihat tangga marmer itu. Dia mengeluh, suaranya penuh penyesalan. Aduh astaga. Darah berceceran di lantai marmer jutaan rupiah saya. Ini marmer putih. Kalau darahnya meresap, bagaimana cara membersihkannya? Ya ampun, cepat lap. Siram dengan air sekarang juga. Jangan sampai meresap ke marmer. Nanti merusak feng shui rumah. Di awal tahun begini, darah-darah begini, itu membawa nasib buruk. Nanti bagaimana mau beli tanah? Bagaimana mau beli apa-apa? Saya tidak percaya telinga saya. Anak saya sedang kesakitan. Darah mengalir deras. Nyawanya mungkin dalam bahaya. Tapi ayahnya memaki saya tidak berguna. Neneknya malah mengkhawatirkan tangga marmer. Dia khawatir membawa nasib buruk. Dia khawatir merusak feng shui untuk membeli tanah. Di mata dia, cucu kandungnya yang berdarah daging, dia tidak lebih berharga dari batu marmer yang tidak bernyawa. Saya berteriak sambil menangis. Saya menatap mereka dengan penuh kebencian. Apakah kalian masih punya hati nurani? Anak saya hampir mati di sini. Kalian masih mengkhawatirkan marmer. Hah? Cepat ambil mobil. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Dia sudah mulai lemas. Saat itu dia melihat anak bungsu saya mulai lemas. Matanya sayu. Suara tangisnya mengecil. Taufan baru enggan. Dia berjalan dengan marah. Dia mengambil mobilnya. Dia berjalan sambil mengumpat. Dia bilang inisial. Saya menggendong anak saya ke mobil. Ibu Tam juga ikut naik. Tapi bukan untuk merawat cucunya. Dia bilang saya harus ikut. Saya harus lihat. Jangan sampai kalian membuat cerita. Nanti jadi mahal. Mobil melaju ke rumah sakit daerah. Jaraknya sekitar 5 kilometer. Sesampai di ruang gawat darurat. Dokter jaga melihat lukanya. Dia menggeleng. Dia bilang, lukanya dalam. Robeknya sepanjang ini. Minimal harus dijahit 5 jahitan. Anak ini menunjukkan gejala muntah dan bingung. Kami curiga ada gegar otak atau pendarahan di otak. Perlu segera dilakukan CT scan untuk memeriksa otak. Dokter memberikan formulir rujukan kepada saya. Dia bilang, keluarga harus membayar uang muka 3 juta rupiah di kasir. Ini untuk prosedur rawat inap dan scan segera. Setelah di-scan baru kami tahu arah pengobatannya. Saya memegang formulir itu. Hati saya seperti terbakar. 3 juta rupiah. Saya merogoh saku celana saya. Di saku saya saat itu hanya ada 200.000 tunai. Itu uang yang suami saya lempar tadi pagi. Ditambah 500.000 yang saya pinjam dari teman. Totalnya 700.000. Kartu ATM gaji saya.
Saya sudah tarik habis. Itu untuk membayar sewa rumah bulan lalu. Saya menoleh ke Taufan. Dia berdiri bersandar di dinding koridor. Tangannya memegang ponsel. Wajahnya cuek. Dia seperti orang asing. Saya berlari menghampiri. Saya menunjukkan formulir itu. Suara saya memohon. Mas, dokter bilang harus bayar uang muka 3 juta. Ini untuk scan otak anak kita. Tolong beri saya uang, Mas. Anak kita kesakitan. Dokter mendesak harus segera dilakukan. Pak Jeremy, seorang pria yang punya gaji 45 juta sebulan. Dia baru saja membicarakan masalah membeli tanah miliaran rupiah. Dia baru saja membangun rumah miliaran rupiah. 3 juta rupiah bagi dia. Itu hanyalah seujung kuku. Itu hanya seharga 1 kali dia minum. Tapi bisakah Anda menebak? Apa yang dia jawab pada saya? Di saat genting yang menyangkut nyawa anaknya sendiri? Dengan sikap dia dari awal sampai sekarang, dengan kekejaman dan perhitungan yang dia tunjukkan, saya punya firasat dia akan kembali dengan lagu lama. Dia akan bilang tidak punya uang, atau dia akan mengalihkan tanggung jawab kepada Anda. Dia tidak akan pernah mau mengeluarkan 1 rupiah pun. Jika dia merasa itu bukan pengeluaran yang penting, atau itu tanggung jawab istri, apa yang dia katakan untuk menolak menyelamatkan anaknya? Iya. Dia bahkan tidak melihat formulir itu. Dia juga tidak melihat wajah saya. Dia masih fokus pada layar ponselnya. Dengan santai dia memasukkan 1 tangan ke saku celana. Wajahnya dingin. Dia bilang, uang dari mana? Bulan ini saya sudah beri kamu uang belanja, kan? Di dompet saya sekarang. Hanya ada beberapa ratus ribu. Hanya cukup untuk beli bensin, kamu jangan tanya saya. Saya terkejut. Apa yang kamu katakan? Kamu baru saja gajian beberapa hari? 45 juta kan? Kamu transfer puluhan juta ke ibu kamu. Sekarang anak kita gawat darurat? Kamu bilang tidak punya uang? Apakah kamu ayahnya? Kamu mau membiarkan anakmu mati? Dia melotot. Dia membentak saya. Dia mencoba menenggelamkan suara saya. Pelankan suara kamu. Jangan membuat keributan di rumah sakit. Nanti orang menertawakan. Uang yang saya transfer ke ibu itu untuk urusan besar. Itu untuk uang muka tanah. Sudah tidak ada sepeser pun di saya. Kamu ibunya. Kamu juga bekerja. Kenapa kamu tidak menggunakan uangmu? Hanya 3 juta rupiah. Harus meminta-minta kepada suami? Anak adalah anak kita berdua. Kalau sakit, kamu juga harus bertanggung jawab. Kenapa semua dilimpahkan ke saya? Saya sangat marah. Saya tidak mau bicara dengannya lagi. Saya menoleh ke Ibu Tem. Dia duduk di kursi batu. Dia mengunyah kuaci yang dia bawa di tasnya. Dia duduk menyilangkan kaki. Dia membuang kulit kuaci sembarangan ke lantai rumah sakit. Saya berlari menghampiri. Saya meraih tangannya. Tangannya penuh cincin emas. Saya menangis memohon. Bu Taufan bilang dia kehabisan uang. Ibu yang menyimpan uangnya. Ibu adalah neneknya. Tolonglah cucu ibu. Tolong beri saya 3 juta. Atau pinjami saya 3 juta. Untuk menyelamatkan cucu ibu. Dokter bilang harus segera di-scan. Mereka khawatir otaknya terpengaruh. Kalau terjadi apa-apa, saya bisa mati, Bu. Ibu Tem menarik tangannya. Dia terkejut. Dia mengibaskan lengan baju, seolah membersihkan kotoran. Dia menatap saya dengan tatapan tajam. Dia bilang, aduh, membuat cerita saja. Anak kecil jatuh sedikit lecet dan berdarah itu wajar. Dulu bapaknya sering jatuh. Kepalanya bocor. Saya ambil daun. Saya kunyah. Saya tempelkan. Dia sembuh. Tidak ada masalah. Kamu terlalu berlebihan. Seolah-olah dia hampir mati. Uang yang Taufan kirim ke ibu. Ibu baru saja tarik habis dari bank. Itu untuk uang muka tanah dengan Pak Haryanto tadi sore. Sekarang saya tidak punya uang tunai. Dokter zaman sekarang, mereka suka menakut-nakuti untuk memeras uang. Hanya dijahit beberapa jahitan juga selesai. Kenapa harus di-scan? Itu mahal. Juga berbahaya. Sinar radiasi masuk ke kepala. Nanti dia jadi bodoh. Sudah, suruh dokter jahit saja. Lalu bawa pulang. Menginap di rumah sakit itu mahal. Saya tidak punya uang.
Mendengar itu saya terdiam. Saya mati kaku di tempat, Pak. Saya melihat dua orang di depan saya. Mereka berdarah daging. Satu adalah ayahnya. Satu adalah neneknya. Mereka punya uang miliaran di tangan. Mereka baru saja membicarakan masalah beli tanah, bangun rumah. Mereka memakai emas di mana-mana. Tapi di depan anak dan cucu kandung yang kesakitan, yang butuh gawat darurat, mereka pelit 3 juta rupiah. Mereka takut mahal. Mereka lebih memilih membiarkan anak dan cucu menderita. Mereka membiarkan mereka menanggung risiko kerusakan otak. Mereka lebih memilih itu, daripada mengeluarkan 1 rupiah pun dari kantong keserakahan mereka. Mereka menganggap uang lebih penting daripada nyawa manusia. Saat itu saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa jijik. Rasa jijik itu naik sampai ke tenggorokan. Itu membuat Anda mual. Anda sadar bahwa jika Anda terus berlutut memohon, anak Anda akan mati. Dan hidup Anda akan selamanya diinjak-injak oleh mereka. Sampai pada titik ini bukan lagi keegoisan, ini adalah kekejaman. Mereka kehilangan kemanusiaan. Uang telah membutakan mata mereka, itu membuat mereka menganggap tanah dan rumah lebih penting daripada darah daging mereka sendiri. Mereka telah mendorong Anda ke pojok, ke posisi paling ekstrim bagi seorang ibu. Dan orang tua berkata, ulat jika diinjak-injak akan melawan. Air jika tertekan akan meluap. Di saat hidup dan mati itu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda punya keajaiban untuk mendapatkan 3 juta rupiah, itu untuk menyelamatkan anak Anda? Atau Anda hanya bisa melihat anak Anda kesakitan tanpa daya? Saat itu saya sudah gila, Pak. Naluri seorang ibu bangkit. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Itu membakar semua ketakutan, semua rasa sungkan, semua harga diri yang palsu. Saya menyeka air mata. Saya berdiri tegak. Saya tidak menangis lagi. Saya menatap lurus ke wajah Taufan dan Ibu Tem. Tatapan saya penuh api. Saya perlahan merogoh saku celana. Saya mengeluarkan ponsel hitam putih tua saya. Saya mengangkatnya tinggi-tinggi di depan mereka. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya mendesis. Suara saya terdengar keras. Semua orang di koridor rumah sakit bisa mendengar. Baik. Kalian tidak mau menyelamatkan anak saya. Saya akan menyelamatkan dia sendiri. Tapi saya kasih tahu kalian. Percakapan kalian berdua tadi siang di ruang tamu. Tentang Ibu Tam yang menyimpan lebih dari 1 miliar uang Taufan. Tentang rencana kalian berdua membeli tanah. Kalian mau mengamankan aset. Tentang rencana kalian mau bercerai. Kalian mau mengusir saya ke jalanan dengan tangan kosong. Semua sudah saya rekam di sini. Sebenarnya saat itu saya berbohong, Pak. Saat saya bersembunyi di balik tirai. Saya terlalu gemetar. Saya buru-buru berlari menyelamatkan anak. Saya tidak sempat menyalakan perekam suara. Tapi saya harus mengancam mereka. Saya mempertaruhkan segalanya. Saya melakukan itu dengan keberanian seorang ibu. Saya berteriak. Sekarang saya kasih kalian 2 pilihan. 1. Kalian keluarkan uang segera. Itu untuk menyelamatkan anak saya. 2. Sekarang juga saya akan menyalakan rekaman ini. Biar semua orang di rumah sakit ini mendengarnya. Biar dokter, biar perawat mendengarnya. Dan besok, saya akan mengirimkan file rekaman ini. Saya akan mengirimkannya ke seluruh kampung. Ke seluruh desa kalian. Biar semua kerabat. Biar semua keluarga kalian tahu. Keluarga terhormat yang kaya ini. Mereka hidup tidak bermoral. Mereka menipu istri dan anak. Saya akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan rekaman ini akan menjadi bukti kuat di pengadilan. Bukti bahwa kalian mengamankan aset selama masa pernikahan. Begitu saya selesai bicara, wajah Ibu Tem pucat pasi. Dia sedang mengunyah kuaci. Tiba-tiba dia tersedak. Dia batuk terbatuk-batuk. Dia takut. Karena dia adalah orang yang sangat mementingkan harga diri. Dia hidup untuk gelar palsu di depan tetangga. Dia paling takut diejek. Paling takut digosipkan orang.
Sedangkan Taufan, wajahnya juga pucat pasi. Dia gemetar. Matanya melirik ke sana kemari. Dia takut jika masalah ini terbongkar. Dia bukan hanya kehilangan muka di kantor. Dia juga akan mendapat masalah besar dengan hukum. Itu akan mempersulit perceraian. Dia menarik tas tangan branded yang dia pakai. Dia membuka resleting tas itu. Sret. Dia mengeluarkan setumpuk uang tebal. Uang itu diikat karet dengan rapi. Saya melirik. Pasti ada 100 juta uang tunai. Ternyata dia selalu membawa uang tunai. Tapi dia berbohong bahwa dia tidak punya. Itu agar dia tidak perlu mengeluarkan uang. Dia mengambil segenggam uang. Dia bahkan tidak repot-repot menghitungnya. Mungkin sekitar 5 atau 6 lembar 500.000 rupiah berwarna biru. Dia tidak memberikannya langsung ke tangan saya, Pak. Dia melemparnya ke wajah saya. Uang itu beterbangan. Uang itu jatuh ke lantai rumah sakit yang kotor. Dia mendesis. Suaranya bergetar karena marah. Tapi dia masih berusaha bersikap seperti atasan. Kamu kurang ajar. Dasar anak tidak tahu diri. Berani mengancam ibu mertua ya? Saya kasih kamu uang ini. Ambil. Selamatkan anakmu. Habiskan saja semuanya. Jangan banyak bicara. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya membungkuk. Saya mengambil setiap lembar uang. Uang itu penuh debu. Penuh penghinaan. Ada orang lewat. Mereka melihat saya dengan iba. Tapi saya tidak peduli. Saat itu harga diri saya. Itu tidak terletak pada saya menunduk atau mendongak. Tapi terletak pada saya bisa menyelamatkan anak saya. Saya membawa uang itu. Saya berlari ke kasir. Saya membayar biaya rumah sakit. Saat saya memegang kwitansi di tangan, saya merasa sangat lega. Anak saya segera dibawa ke ruang CT scan. Saat saya duduk menunggu, saya melihat melalui jendela ruang tunggu. Taufan dan Ibu Tem berdiri di sudut koridor. Mereka berbisik-bisik. Mata mereka menatap saya. Tatapan itu merah. Mereka seolah ingin memakan saya hidup-hidup. Pasti mereka sedang merencanakan cara menghadapi file rekaman palsu itu. Dan merencanakan cara menghukum saya setelah pulang ke rumah. Tapi saya tidak takut lagi. Saya tahu. Setelah momen saya berani melawan mereka hari ini, saya sudah resmi menyatakan perang. Pintu untuk kembali ke rumah itu. Pintu untuk kembali ke kehidupan yang menahan diri itu. Pintu itu sudah tertutup rapat selamanya. Saya melihat anak saya terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Kepalanya diperban putih. Saya bersumpah dalam hati. Saya akan menuntut keadilan. Saya tidak akan membiarkan mereka hidup damai. Saya tidak akan membiarkan mereka menelan uang. Uang hasil keringat dan air mata saya dan anak-anak. Perang yang sebenarnya baru dimulai sekarang. 35 juta dikirim ke ibu, 7 juta diberikan ke istri. Dua angka yang selisihnya 5 kali lipat. Ini bukan hanya perbedaan angka matematika nih, tapi ini adalah tamparan telak di wajah. Ini mencerminkan posisi Anda yang sebenarnya di hati suami Anda. Di matanya, ibu adalah bank. Dia adalah brankas teraman. Dia adalah satu-satunya orang yang dia percayai. Sedangkan Anda dan anak-anak, sayangnya hanyalah orang-orang yang hidup di pinggiran hidupnya. Mereka adalah biaya tak terduga yang harus dia potong seminimal mungkin. Dia menganggap menafkahi istri dan anak adalah beban. Jadi dia hanya memberi pada tingkat minimum. Itu hanya untuk mempertahankan hidup. Bagian yang paling berharga, bagian yang paling gemuk, dia sisihkan untuk dirinya sendiri dan keluarga asalnya. Ini adalah perhitungan yang sangat cerdik dan kejam dari seorang pria. Dia sudah menyiapkan skenario jangka panjang. Skenario di mana jika terjadi sesuatu, dia akan tetap memegang kendali. Sedangkan Anda akan pergi dengan tangan kosong. Anda sudah tahu semua kebenarannya. Perasaan saat itu pasti mengerikan. Tapi Hani, saat dia keluar dari kamar mandi, bagaimana Anda menghadapinya? Apakah Anda berteriak atau Anda diam-diam menunjukkan ponsel itu? Dan bagaimana sikap dia? Seseorang yang baru saja ketahuan boroknya oleh istri. Apakah dia menunjukkan sedikit penyesalan, ketakutan, atau malu? Atau dia tetap bersikap sombong seperti orang kaya? Ya, setelah hari yang mengerikan di rumah sakit itu, anak saya dirawat 3 hari.
lalu dokter mengizinkan pulang. 3 hari itu, Anda tahu, Pak Jeremy, Taufan sama sekali tidak muncul menjenguk anak. Dia juga tidak menelepon. Dia tidak bertanya apakah anak saya hidup atau mati. Dia tidak bertanya apakah otaknya terpengaruh. Dia takut masuk rumah sakit. Nanti dia harus membayar uang lagi. Dia takut berhadapan dengan saya. Dia hanya mengirim pesan kepada saya. Pesan-pesan yang dingin dan kejam. Bahkan sampai sekarang saya membacanya. Saya masih merasa ngeri. Dia mengirim pesan, "Kapan anak keluar dari rumah sakit? Maka hati-hati. Segera kemasi barang. Pergi dari kontrakan. Jangan sampai saya melihat wajah kalian lagi." Surat cerai sudah saya tanda tangani. Saya letakkan di meja. Kamu pulang dan tanda tangan. Ingat baik-baik. Kamu jangan harap bisa membagi 1 rupiah pun dari keluarga saya. Uang saya adalah uang ibu saya. Kamu tidak punya hak. Saya membaca pesan itu. Hati saya benar-benar dingin. Sebelumnya saya masih merasa sedikit sakit, sedikit benci. Tapi sampai pada saat ini, saya hanya merasa jijik. Saya jijik pada pria pengecut. Dia berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Dia hanya berani menindas istri dan anak. Di hari anak saya keluar dari rumah sakit, saya tidak kembali ke rumah suami saya. Kontrakan yang kami sewa. Saya menyewa mobil 3 roda. Saya meminta sopirnya membantu saya membawa barang. Saya pulang membereskan barang. Saat itu siang hari. Taufan ada di rumah. Sebenarnya aset bersama kami. Setelah 5 tahun menikah, tidak ada yang berharga. Dia punya uang miliaran yang dititipkan pada ibunya. Tapi di rumah dia membiarkannya kosong. Barang-barang saya dan anak-anak. Hanya beberapa karung pakaian bekas. Beberapa panci yang penyok. Saya beli sejak kuliah. 1 kipas angin yang baling-balingnya patah. Beberapa kotak buku dan mainan plastik anak-anak. Saat saya membereskan barang, Taufan berdiri bersandar di pintu. Tangannya memegang rokok. Dia mengisapnya. Matanya menyipit. Dia melihat saya dengan senyum sinis. Dia tidak membantu. Dia juga tidak bertanya kemana saya dan anak-anak akan pergi. Dia mengembuskan asap rokok ke wajah saya. Dia bilang, "Kamu pergi. Pergi saja yang jauh. Saya mau lihat. Tanpa saya. Tanpa gaji 7 juta saya. Berapa hari kalian bertiga bisa hidup? Atau kalian kembali untuk mengemis? Ingat baik-baik, kamu keluar dari pintu ini. Kamu kehilangan segalanya. Uang yang saya kirim ke ibu saya. Itu adalah keringat saya. Kamu adalah istri yang benalu. Kamu tidak punya hak untuk menuntut." Saya tidak mau menjawab. Saya tidak mau membuang kata-kata lagi pada orang itu. Saya menggendong anak bungsu saya. Tangan yang lain menggandeng anak sulung. Sopir 3 roda membawa beberapa karung barang di belakang saya. Saya melewati depannya. Saya mengangkat kepala saya. Saya tidak menoleh sedikit pun. Saat saya melangkah keluar dari pintu itu, saya merasa langit lebih tinggi, langit lebih biru. Saya menyewa kamar kontrakan kecil sekali. Kamar itu terletak jauh di gang yang berkelok-kelok. Itu di pinggiran kota. Kamarnya hanya 15 meter persegi. Lembab. Dindingnya berjamur. Atap sengnya panas sekali. Tapi harga sewanya murah. Hanya 1 juta sebulan. Bagi saya saat itu adalah surga. Karena di sana, meskipun sempit, tapi tidak ada penghinaan. Tidak ada perhitungan pelit. Tidak ada kata-kata kotor. Hari-hari pertama kami berpisah. Kehidupan saya dan 2 anak sangat sulit, Pak. Gaji saya 8 juta. Sekarang harus menanggung biaya sewa rumah, biaya makan, biaya sekolah, biaya susu, biaya tempat penitipan anak. Saya harus mengurangi semua kebutuhan saya. Minimal, makanan kami bertiga. Hanya sayur rebus, telur goreng, dan semangkuk kuah sup kosong. Anak saya ingin daging. Saya beli 2 ons daging. Saya cincang kecil. Saya masak sangat asin, agar anak-anak bisa menghemat makannya. Siang hari saya bekerja di kantor. Malam hari saya menjemput anak. Setelah makan malam, saya mengambil pekerjaan tambahan. Saya menerima pekerjaan melipat amplop.
merangkai manik-manik. Kadang-kadang saya menerima pekerjaan mengupas buah, itu untuk kedai kopi di ujung gang. Saya bekerja keras sampai jam 1-2 pagi. Saya melakukan itu untuk mencari uang receh. Saya beli susu untuk anak saya. Ada malam-malam anak saya sakit. Hujan gerimis. Angin dingin menusuk tulang. Air hujan menetes di atap seng. Itu membasahi tempat tidur. Kami bertiga harus berpelukan. Kami meringkuk di satu-satunya sudut tempat tidur yang kering. Suara petir menggelegar. Anak saya menangis karena takut. Karena lapar, saya merasa iba pada diri sendiri. Air mata saya terus mengalir. Bantal saya basah. Saya bertanya pada diri sendiri. Kenapa hidup saya jadi begini? Kenapa saya hidup baik? Saya berkorban dengan sepenuh hati. Tapi malah diusir ke jalanan? Kenapa orang jahat? Orang serakah. Mereka hidup nyaman di rumah besar. Sedangkan saya dan anak-anak yang baik, kami harus menderita seperti ini? Saat itu saya sedikit menyalahkan Tuhan, Pak. Saya merasa hidup ini sangat tidak adil. Tapi Pak Jeremy orang tua bilang itu benar. Tuhan itu tidak buta. Hukum karma datang. Itu datang bukan di kehidupan selanjutnya. Tapi itu datang lebih cepat dan lebih mengerikan dari yang saya bayangkan. Itu datang bahkan sebelum air mata saya sempat kering. Anda benar, Tuhan tidak akan mengambil segalanya dari seseorang. Dan Dia juga tidak memberikan apa-apa secara cuma-cuma. Mereka yang serakah, mereka yang membangun kebahagiaan dan kekayaan. Semua itu di atas penderitaan dan eksploitasi orang lain. Maka fondasinya pasti rapuh. Itu seperti istana yang dibangun di atas pasir. Hanya butuh gelombang kecil untuk runtuh berkeping-keping. Anda baru saja menyebut hukum karma datang dengan cepat. Saya sangat penasaran. Saat Anda berjuang untuk makanan di kontrakan 15 meter persegi, apa yang terjadi pada aliansi iblis antara suami dan ibu mertua Anda? Apakah itu ada hubungannya dengan tanah potensial di kampung? Tanah yang mereka rencanakan untuk mengamankan aset? Ya, Anda menebaknya seperti dukun. Benar sekali. Itu adalah tanah emas. Tanah yang mengubah hidup, Pak. Ceritanya begini. Setelah saya mengancam punya rekaman di rumah sakit, ibu dan anak Taufan sangat ketakutan. Mereka takut saya menggugat ke pengadilan. Mereka takut saya menggunakan bukti itu. Meskipun palsu. Mereka takut saya menuntut untuk membagi 2 uang miliaran rupiah. Uang yang Taufan kirim selama 5 tahun ini. Mereka takut harus membagi setengah dari kekayaan mereka. Membagi dengan orang luar. Karena itu, mereka memutuskan. Mereka harus menghilangkan jejak. Mereka harus mengamankan uang tunai itu secepat mungkin. Mereka mengubahnya menjadi aset properti. Semua itu atas nama Ibu Tam sendiri. Itu agar saya tidak bisa menyentuhnya. Tepat seminggu setelah anak saya keluar dari rumah sakit, Taufan mengambil cuti. Dia mengendarai mobilnya pulang kampung. 2 ibu dan anak itu membawa semua tabungan mereka. Ditambah mereka meminjam uang dari luar. Mereka meminjam dengan bunga harian. Mereka meminjam dari rentenir. Mereka meminjam hampir 1 miliar lagi. Semua itu agar modalnya cukup. Mereka mau membayar uang muka untuk membeli blok tanah di pinggir jalan. Tanah yang Ibu Tem bilang akan dilelang. Tanah itu punya potensi untung 2-3 kali lipat. Mereka sangat bersemangat. Mereka pikir kali ini mereka berhasil. Mereka berhasil menyembunyikan uang dari menantu. Mereka juga berhasil mendapatkan untung besar. Mereka akan menjadi pengusaha properti kaya raya. Tapi, Pak, keserakahan seringkali disertai kebodohan dan kebutaan. Mereka terlalu terburu-buru. Mereka takut saya tahu. Mereka takut saya menghalangi. Jadi mereka bertransaksi secara gelap. Mereka bertransaksi melalui makelar tanah. Mereka tidak repot-repot memeriksa rencana tata ruang dengan cermat di kantor pemerintah. Mereka menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang. Sekitar 1 bulan setelah saya pindah. Saya sedang duduk bekerja di kantor. Tiba-tiba ponsel saya berdering. Yang menelepon adalah tetangga saya di kampung. Orang yang sering bergosip dengan saya dulu. Suaranya panik. Dia terengah-engah. Seperti baru lari maraton.
Hani, kamu sudah dengar berita apa belum? Gawat, keluarga Ibu Tem bangkrut, boroknya sudah ketahuan, Nak. Saya terkejut. Jantung saya mencelos. Saya bertanya, kenapa bangkrut, Bu? Keluarga mereka kaya raya, kan? Saya dengar mereka mau beli tanah miliaran, kan? Tetangga itu bercerita, proyek lahan itu, lahan yang ibu dan anak Tem buru-buru beli itu, ternyata proyek tanah fiktif, Pak. Itu adalah tanah sawah. Tanah pertanian yang masuk dalam rencana tata ruang tergantung, tidak diizinkan untuk dibangun, tidak diizinkan untuk diubah peruntukannya. Tapi para makelar penipu itu sangat licik. Mereka membuat peta tata ruang palsu. Mereka memalsukan dokumen sertifikat. Mereka memalsukan stempel merah. Semua itu untuk menipu orang-orang yang serakah, orang-orang yang kurang pengetahuan, orang-orang yang ingin cepat kaya seperti ibu dan anak Tem. Ibu dan anak Tem, karena ingin segera meningkatkan aset, mereka tergiur harga murah, mereka tergiur keuntungan tinggi. Para makelar berjanji, setelah beli, mereka bisa langsung untung beberapa ratus juta. Jadi mereka menghabiskan semua modal. Uang miliaran yang mereka kumpulkan bertahun-tahun. Ditambah uang pinjaman berbunga tinggi. Semua itu untuk membeli 5 blok tanah sekaligus. Sampai kemarin, saat tim inspeksi datang ke desa, polisi menggerebek kelompok makelar tanah. Baru semuanya terbongkar. Para dalang sudah membawa kabur semua uang muka. Dan semua uang pembayaran tahap pertama. Mereka sudah kabur ke luar negeri. Dokumen dan kontrak jual beli di tangan Ibu Tem sekarang hanyalah kertas sampah. Tidak punya nilai hukum apa-apa. Mereka kehilangan segalanya, Pak. Mereka tidak punya sepeser pun uang tersisa. Mereka juga menanggung utang bunga harian yang besar. Serakah maka akan celaka. Kata orang tua itu benar, karena ingin merampas hak istri dan anak. Karena ingin menikmati kekayaan sendiri. Karena ingin menelan keringat dan air mata orang lain. Mereka telah menyerahkan diri mereka. Mereka masuk ke perangkap maut para penipu. Harga yang harus dibayar adalah semua kekayaan yang dikumpulkan, ditambah utang yang membebani pundak mereka seperti batu besar. Tapi Hani, kehilangan uang itu memang menyakitkan. Itu sangat menyedihkan. Tapi dengan tipe orang yang mementingkan harga diri palsu, seperti ibu dan anak Tem, pasti kejutan mental baru yang menghancurkan mereka. Saat tahu mereka kehilangan segalanya. Saat mimpi jadi konglomerat properti hancur. Bagaimana reaksi Taufan si konglomerat dan Ibu Tem si ratu? Ya, sangat menyedihkan, Pak. Tetangga bercerita, saat polisi membacakan surat penangkapan, saat mereka mengumumkan tentang proyek tanah fiktif, Ibu Tem sedang duduk minum teh di kantor desa. Mendengar kabar mengejutkan itu, dia langsung kena stroke. Matanya melotot. Dia mengeluarkan busa dari mulut. Dia pingsan di tempat. Semua orang harus bergegas membawanya ke rumah sakit provinsi. Dokter bilang dia mengalami stroke karena syok berat, pendarahan otak luas. Meskipun nyawanya terselamatkan, tapi sekarang dia lumpuh setengah badan. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Mulutnya mencong. Dia tidak bisa bicara. Dia harus dilayani sepenuhnya untuk buang air. Sedangkan Taufan, suami saya, pria yang sombong, pria yang menyatakan uang saya simpan sendiri. Sekarang dia seperti orang gila. Dia harus mengurus biaya rumah sakit, biaya obat yang mahal untuk ibunya yang lumpuh. Dia juga harus menghadapi para rentenir. Mereka datang ke kantor tempat dia bekerja. Mereka datang untuk menagih utang. Mereka memasang spanduk. Mereka melempar kecap ikan busuk. Mereka mengancam akan memotong urat tangan dan kaki dia. Itu jika dia tidak membayar utang. Perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan besar. Mereka sangat anti dengan masalah memalukan seperti ini. Setelah tahu dia terlibat utang dengan rentenir, ditambah gosip penipuan tanah, itu merusak reputasi perusahaan. Maka direksi memutuskan, mereka memecat dia saat itu juga. Dari seorang kepala departemen teknik. Gaji 45 juta. Mengendarai mobil mengkilap. Sekarang dia kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan rumah. Dia kehilangan mobil. Saya dengar dia harus menjual mobilnya dengan harga murah.
Itu untuk membayar sedikit bunga harian. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi utang pokok 1 miliar. Villa besar di kampung, sekarang dicat merah. Dilempar kecap ikan busuk setiap hari. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Ibu lumpuh di rumah sakit. Anak laki-laki menganggur. Dia bersembunyi seperti tikus. Benar-benar hancur, Pak. Mendengar berita itu. Jujur saja, saya tidak merasa senang. Saya tidak menari-nari. Karena bagaimanapun juga itu adalah hal yang menyedihkan. Tapi hati saya terasa ringan. Saya percaya pada keadilan. Saya tidak bersenang-senang di atas penderitaan mereka. Tapi saya percaya, itu adalah harga yang pantas. Harga yang harus mereka bayar untuk kekejaman. Dan keserakahan mereka yang tidak terbatas. Mereka menabur angin. Sekarang mereka menuai badai. Anda tidak senang. Itu benar. Itu adalah kebajikan Anda. Kebajikan Anda. Bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anak Anda. Dia adalah nenek dari anak-anak Anda. Tapi itu adalah keadilan nasib yang kejam. Mereka menganggap uang lebih penting daripada cinta. Mereka menganggap uang adalah segalanya, maka sekarang uang itulah yang berbalik. Uang itu menghancurkan hidup mereka. Uang itu merampas kesehatan. Uang itu merampas kehormatan. Uang itu merampas masa depan mereka. Tapi cerita ini pasti belum berakhir di situ. Ketika orang mengalami kemalangan, ketika mereka jatuh ke jurang terdalam, ketika mereka tidak punya tempat untuk bergantung, mereka sering mengingat pelampung. Pelampung yang pernah mereka buang tanpa penyesalan. Taufan setelah kehilangan segalanya. Dia terpojok, dia tidak punya jalan lain. Apakah dia mencari Anda? Apakah dia ingat pada istri benalu yang pernah dia usir? Ya, Pak. Itu baru terjadi tadi malam. Malam itu hujan gerimis. Angin dingin menusuk tulang. Saya sedang duduk. Saya mengajari anak sulung saya belajar di kontrakan. Anak bungsu saya sedang tidur nyenyak. Di dahinya masih ada bekas luka samar. Itu akibat kecelakaan waktu itu. Saat sedang tenang, saya mendengar suara ketukan pintu. Suara ketukan yang malu-malu. Suara itu lemah, sangat berbeda dengan ketukan keras ibu pemilik kontrakan, atau panggilan dari tetangga. Saya sedikit terkejut, tapi saya tetap berdiri. Saya membuka pintu. Pintu kayu reot itu baru saja terbuka. Saya hampir tidak mengenali pria yang berdiri di depan saya. Di bawah cahaya lampu kuning redup di koridor, berdiri meringkuk, adalah seorang pria yang sangat kurus. Pipinya cekung, janggutnya lebat. Dia seperti orang hutan. Pakaian di badannya kusut, penuh lumpur, membawa bau asam keringat, dan bau alkohol murahan. Matanya cekung. Ada lingkaran hitam di bawah mata, penuh rasa lelah dan ketakutan. Itu adalah Taufan, suami saya yang dulu. Dia dulu seorang manajer yang berwibawa. Dia seorang kepala departemen teknik. Sekarang dia terlihat lebih menyedihkan daripada tunawisma. Dia berdiri di sana. Tangannya memegang kantong plastik hitam. Di dalamnya ada beberapa buah jeruk keprok. Kulitnya sudah layu. Melihat saya, dia menundukkan kepala. Dia tidak berani menatap lurus. Suaranya bergetar. "Parau, Hani, bolehkah saya masuk? Di luar dingin sekali. Saya beli sedikit jeruk untuk anak-anak. Apakah Maya sudah benar-benar sembuh?" Saya berdiri menghalangi pintu. Tangan saya mencengkeram erat kusen pintu. Saya menahan diri agar tidak gemetar. Saya menatapnya dengan tatapan paling dingin. Saya bilang, "Anda salah rumah. Di rumah ini tidak ada yang namanya Hani. Istri Anda adalah wanita muda yang cantik. Dia tahu cara menyimpan uang. Dia melahirkan anak laki-laki yang pintar. Anda datang ke sini untuk apa? Anda pergi cari istri baru Anda." Mendengar itu, tangan dan kaki Taufan lemas. Dia berlutut tepat di depan pintu kontrakan yang basah. Dia menangis sesenggukan. Air mata dan ingusnya membasahi wajahnya. Dia menangis sambil menyatukan tangan. "Hani, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya kena karma, sayang. Ibu saya lumpuh. Rumah tangga hancur. Rentenir mengejar saya.
Saya terpojok. Sekarang saya tidak punya tempat tujuan. Saya lapar. Saya menderita sekali. Kasihani saya. Kasihani anak-anak, izinkan saya kembali. Kita mulai lagi dari awal. Saya bersumpah. Mulai sekarang. Berapapun yang saya hasilkan, saya akan memberikan semua uangnya untuk kamu simpan. Saya akan bekerja keras. Saya akan melunasi utang. Hani, tolong saya. Jangan tinggalkan saya saat ini. Beberapa orang di kontrakan mendengar suara tangisan yang ribut. Mereka penasaran. Mereka membuka pintu. Mereka mengintip. Mereka menunjuk-nunjuk. Mereka bergosip. Saya melihat pria yang berlutut di kaki saya. Kepalanya yang dulu sombong, sekarang tertunduk di genangan air kotor. Dulu, orang yang sama ini menampar pipi saya sampai terbakar. Itu karena saya berani bertanya tentang uang. Orang yang sama ini, dia melempar 200.000 rupiah. Dia memaki saya benalu. Orang yang sama ini, dia dengan santai memasukkan tangan ke saku celana. Dia menolak mengeluarkan 3 juta rupiah. Itu untuk menyelamatkan anaknya yang kepalanya berdarah. Sekarang setelah dia mengalami kemalangan, setelah dia tidak punya uang sepeser pun, dia menggunakan lagu lama. Lagu tentang cinta suami istri. Lagu tentang memulai lagi dari awal. Semua itu untuk memohon belas kasihan. Dia mencari saya, bukan karena dia mencintai saya, tapi karena dia butuh tempat tinggal gratis, dia butuh semangkuk nasi panas, dan yang paling penting, dia butuh pembantu tanpa gaji. Pembantu itu harus membantunya menanggung utang besar dan merawat ibunya yang lumpuh di kampung. Saya merasa sangat pahit. Ini adalah sandiwara yang canggung dan terlambat. Hani, dia mencari saya saat ini. Itu adalah perhitungan orang yang terpojok, bukan pertobatan pria terhormat. Jika hari ini dia masih punya gaji 45 juta, dia masih punya villa. Apakah dia akan ingat pada istri yang tinggal di kontrakan reot ini? Pasti tidak. Dia pasti sedang bersenang-senang dengan gadis-gadis muda yang dia impikan. Saya sudah melihat niat jahat di hatinya. Lalu bagaimana Anda menjawabnya? Apakah Anda merasa iba saat melihat ayah dari anak-anak Anda begitu menyedihkan? Awalnya melihat dia menangis. Sejujurnya hati saya sebagai wanita lemah. Saya merasa tercekat. Bagaimanapun juga, itu adalah ikatan suami istri selama 5 tahun. Kami pernah tidur di bantal yang sama. Tapi kemudian, bayangan anak saya terbaring di meja gawat darurat muncul. Bayangan ibu mertua melempar uang ke wajah saya muncul. Saya langsung menjadi kuat. Saya mundur 1 langkah. Saya menutup rapat pintu hati saya. Saya berbicara dengan jelas. Setiap kata. Hai, kamu yang kejam. Air yang sudah dibuang tidak bisa diambil kembali. Saat saya dan anak-anak paling membutuhkan Anda. Anda di mana? Saat anak saya kesakitan. Anda di mana? Anda bilang saya orang luar. Anda bilang saya benalu. Anda bilang saya orang asing kan? Sekarang Anda mengalami kemalangan. Anda ingat pada orang asing ini ya? Saya menunjuk ke gang yang gelap. Saya kasih tahu Anda. Saya memang miskin. Saya memang tinggal di kontrakan reot. Tapi saya punya harga diri. Saya lebih memilih makan sayur dan bubur untuk anak-anak. Saya lebih memilih menjadi buruh kasar. Daripada membawa pulang beban utang. Membawa pulang pria yang tidak setia. Pria yang tidak bertanggung jawab. Itu hanya akan membuat anak saya menderita lagi. Anda pulang. Pulang dan rawat ibu Anda. Orang yang menyimpan uang Anda. Uang yang ibu Anda simpan. Sekarang karma ibu Anda yang tanggung. Anda putranya, Anda harus menanggungnya. Jangan libatkan saya dan anak-anak dalam lumpur kalian lagi. Kita sudah berakhir. Setelah selesai bicara, saya menutup pintu dengan keras. Saya mengunci pintu. Saya mendengar dia menangis. Dia memukul-mukul pintu keras sekali. Dia memanggil nama saya. Dia memanggil nama anak-anak. Tapi saya menutup telinga. Saya tidak mendengarkan. Beberapa saat kemudian, suara pukulan pintu semakin pelan, lalu menghilang,
Pasti dia sudah pergi dalam hujan. Saya duduk bersandar di pintu, saya merosot ke lantai, air mata saya mengalir deras. Saya menangis sepuasnya. Saya menangis, bukan karena menyesali pria itu, tapi saya menangis. Saya melepas masa lalu saya yang bodoh. Keesokan paginya, saya minta izin tidak masuk kerja setengah hari. Saya membawa surat cerai. Saya mengajukannya ke pengadilan. Saya menambahkan tuntutan. Saya meminta penyelesaian tanpa kehadiran tergugat. Itu karena alamat tinggal tergugat saat ini tidak jelas. Saya ingin mengakhiri semua ikatan hukum dengan orang itu, agar dia tidak bisa menggunakan alasan suami istri. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan saya dan 2 anak, atau memaksa saya menanggung utang dia. Lalu bagaimana Anda menjawabnya? Apakah Anda merasa iba saat melihat ayah dari anak-anak Anda begitu menyedihkan? Ya, sekarang hati saya merasa damai, Pak. Meskipun hidup kami masih kekurangan materi, kami bertiga masih tinggal di rumah sewa. Saya masih harus bekerja paruh waktu di malam hari, tapi mental saya sangat lega. Saya tidak perlu melihat wajah suami untuk hidup. Saya tidak perlu khawatir. Saya tidak perlu takut dimarahi. Saya tidak perlu takut dikontrol untuk setiap rupiah. Makan malam dengan sayur dan bubur kami, tapi selalu dipenuhi tawa anak-anak. Anak-anak saya belakangan ini sehat. Mereka baik. Mereka menyayangi ibu mereka. Anak sulung saya pulang sekolah. Dia tahu diri. Dia menyapu rumah. Dia menjaga adiknya. Itu agar ibunya bisa bekerja. Saya juga mendapat pengertian dari perusahaan. Bos menaikkan gaji saya menjadi 10 juta sebulan. Saya juga mencoba berjualan online di malam hari. Setiap bulan saya bisa mendapat beberapa juta keuntungan. Uang itu cukup untuk membeli susu, untuk membeli baju baru untuk anak-anak. Saya menyadari satu hal yang paling saya hargai, Pak. Uang yang saya hasilkan sendiri. Meskipun sedikit, tapi itu milik saya. Saya membelanjakannya dengan senang. Saya merasa bebas. Saya merasa bisa mengangkat kepala. Sedangkan uang suami, meskipun banyak seperti gunung, tapi jika tidak disertai rasa hormat dan tidak disertai cinta, maka itu hanyalah rantai perbudakan. Itu hanyalah belenggu yang melilit leher saya. Saya tidak menyesal sedikit pun. Saya hanya menyesal saya tidak berani melepaskan diri lebih awal. Saya membuang 5 tahun masa muda saya. Saya membuang semua itu untuk orang yang tidak pantas. Melalui kisah saya ini, saya juga ingin mengirim pesan kepada para wanita. Mereka yang memiliki situasi yang sama dengan saya. Mereka yang ditindas secara ekonomi oleh suami. Jangan pernah percaya secara membabi buta pada kalimat, istri yang bekerja keras tidak akan dikhianati suami. Berpikirlah jernih. Mandiri secara finansial. Dan yang paling penting, Anda harus tahu cara mencintai diri sendiri. Jangan sampai saat Anda diusir ke jalanan, Anda pergi dengan tangan kosong, dengan tubuh yang sakit. Baru Anda sadar, itu sudah terlambat. Anda melakukan hal yang sangat benar, Hani. Itu adalah keputusan yang tegas, kuat, dan bijaksana. Belas kasihan yang ditempatkan di tempat yang salah itu adalah kebodohan. Itu adalah kekejaman pada diri sendiri. Menyelamatkan orang yang tenggelam adalah perbuatan baik, tapi menyelamatkan orang yang baru saja ingin menenggelamkan Anda dan dia membawa batu utang ribuan ton bersamanya, maka itu adalah tindakan bunuh diri. Anda tidak punya tanggung jawab. Anda tidak harus menanggung karma. Karma yang disebabkan oleh keserakahan mereka. Anda masih punya 2 anak. Anda masih punya masa depan di depan. Setelah badai berlalu, langit akan cerah. Anda sudah keluar dari bayangan masa lalu itu. Bagaimana kehidupan Anda dan 2 anak sekarang? Apakah Anda menyesal? Anda melepaskan kekayaan. Meskipun kekayaan itu palsu. Anda memilih menjadi istri miskin yang sendirian. Pesan yang sangat kuat dan menyentuh. Uang suami jika tidak disertai rasa hormat, maka itu hanyalah belenggu. Terima kasih, Hani. Anda sudah membawa kisah ini ke acara. Kisah ini penuh air mata, tapi juga penuh tekad dan kesadaran. Anda bangkit dari tumpukan abu pernikahan, Anda membangun kehidupan baru untuk diri sendiri dan anak-anak Anda, sebuah kehidupan yang bebas dan mandiri.
Kepada pendengar yang terkasih, kisah Hani adalah lonceng peringatan yang nyaring. Ini untuk mereka yang meremehkan nilai pasangan hidupnya. Mereka yang membiarkan uang membutakan mata mereka. Mereka yang membiarkan keegoisan menyusup. Itu menghancurkan rumah tangga Taufan dan Ibu Tom. Mereka sudah memiliki segalanya di tangan. Uang yang banyak, rumah mewah, dan yang paling penting, seorang istri, seorang menantu yang baik. Dia pekerja keras, tapi karena keserakahan yang tidak ada habisnya, karena perhitungan yang sempit, mereka telah menghancurkan nasib mereka sendiri. Mereka telah membakar rumah tangga bahagia mereka. Akhir yang tragis, mereka kehilangan segalanya. Mereka sakit, mereka sendirian. Itu yang mereka terima hari ini. Itu bukan karena orang lain menyakiti mereka, tapi itu karena hati jahat mereka sendiri. Itu adalah hukum karma yang tidak bisa disangkal. Dalam pernikahan, uang memang sangat penting. Saya tidak menyangkalnya. Tapi kepercayaan dan berbagi itu jauh lebih penting. Ribuan kali lipat. Seorang suami menghasilkan miliaran rupiah, tapi dia menyembunyikannya dari istri. Dia menganggap istri seperti pencuri. Dia menyalurkan uang ke ibu kandungnya untuk dana darurat. Maka dia tidak pernah pantas disebut suami. Seorang ibu mertua menyuruh anaknya mengamankan aset. Dia memecah belah cinta suami istri dan anak. Maka dia sedang menabur benih bencana. Itu untuk keluarganya sendiri. Anda yang masih muda, ingatlah. Harta suami adalah kerja keras istri. Setelah menikah, transparansi keuangan, saling berbagi suka dan duka. Jangan pernah mengubah rumah menjadi pasar. Jangan mengubah rumah menjadi medan perang. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pertahanan diri. Dan untuk wanita yang seperti Hani, beranilah keluar dari kegelapan. Itu jika Anda sedang ditindas, kebahagiaan tidak akan pernah datang. Itu tidak akan datang kepada mereka yang hanya tahu menunduk. Mereka hanya menerima. Mereka hanya menunggu belas kasihan. Kebahagiaan hanya datang kepada mereka yang punya harga diri. Mereka yang tahu nilai dirinya. Dan mereka yang berani menguasai hidupnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Hani, semoga Anda dan dua anak selalu sehat. Semoga Anda teguh hati di jalan di depan. Dan saya berharap Taufan menjadikan ini pelajaran pahit. Semoga dia memperbaiki dirinya. Semoga dia hidup lebih baik di sisa hidupnya. Meskipun mungkin sudah terlambat untuk kembali ke kebahagiaan lama. Tapi setidaknya itu bisa membayar sedikit utang karma. Acara Ruang Senja bersama Anda akan ditutup di sini. Anda jangan lupa menekan tombol subscribe, tekan like, dan bagikan kisah ini. Itu untuk menyebarkan pelajaran hidup yang mendalam ini ke masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan